Oke. Terima kasih. Baik, kita mulakan acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan, mohon maaf, saya terbiasa di publik ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan singkat sempurna dari tempat masing-masing. Silakan. Silakan lebih santai kembali hadirin sekalian. Berikutnya kita akan sama-sama menyimak Mars Salimah. Dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Menyertai selalu, sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu.
Baik, sebelumnya mohon izin untuk partisipan bisa mute audionya terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya ada feedback noise dari suara dari kami, mohon feedbacknya juga di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara ketiga yaitu tilawah Al-Quran. Kita akan simak Quran Surat Al-Fajr ayat 13 sampai ayat 15 sampai 30. Sebagaimana nampak dalam layar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Shadaqallahul Adzim. Selanjutnya acara kita masuk ke selayang pandang tentang Salimah Mohyudan yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris kita ya, Ibu Tri Asih Kurniawati yang biasa kita sapa dengan Mbak Wati gitu ya. Izin saya bantu share screen. Oke. Dengar ya suara saya? Bismillah. Iya, siap. Dengar, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
sehingga kita bisa bertemu ya walaupun online gitu ya di acara webinar Salimah gitu ya. Ya mungkin di sini saya mewakili dari Salimah cabang Moyudan gitu, ingin menyampaikan tentang sayang pada tentang Salimah. Apa sih Salimah itu begitu ya? Mungkin teman-teman yang ada di ruang webinar ini mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Jadi Salimah itu singkatan dari Persaudaraan Muslimah gitu ya. Sebuah organisasi gitu ya, sebuah organisasi muslimah gitu, organisasi massa yang berdiri tanggal 8 Maret tahun 2000. Jadi sampai saat ini mungkin sudah 21 tahun ya. Secara umur mungkin sudah belum dewasa sih gitu ya seperti itu. Tapi insya Allah sudah banyak sekali begitu ya kegiatan-kegiatan kontribusi yang diberikan gitu ya. Jadi pada tanggal 8 Maret tahun 2000 didirikan oleh Ibu Yoyo Yusroh gitu ya, seorang muslimah yang luar biasa misalnya gitu ya itu dengan latar belakang sesungguhnya bagaimana apa ya terkait dengan banyak sekali masalah permasalahan yang ada di sekitar muslimah gitu ya, perempuan gitu ya. Perempuan tidak akan terlepas dari yang namanya anak dan keluarga seperti itu. Nah, Salimah ini hadir diharapkan bisa membantu berkontribusi begitu ya terhadap bangsa terkait dengan problematika terhadap permasalahan yang ada di dalam masyarakat, terutama poin-poinnya pada apa namanya perempuan, anak-anak dan keluarga seperti itu gitu ya. Di next aja Bu Ruko ya. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kita coba Salimah ini juga bergerak di berbagai macam kegiatan gitu ya. Nah, salah satu visi kita adalah menjadi organisasi massa gitu yang kokoh dan dinamis gitu ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas dari perempuan, anak dan keluarga itu sendiri gitu ya. Dan kita punya visi gitu ya, visi, fungsi, misi gitu ya, seperti itu. Jelas kita yang pertama kita ingin menjalin silaturahmi ya, judulnya aja, kerennya judul aja Persaudaraan Muslimah gitu ya. Jadi yang pasti kita ingin menjalin silaturahim dengan semua muslimah gitu ya, di seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri gitu ya, seperti itu gitu ya. Sehingga kemudian ya kita menjadi satu keluarga gitu. Yang kedua itu tadi meningkatkan kualitas perempuan gitu ya. Kualitas perempuan otomatis akan berefek pada kualitas anak, kualitas keluarga gitu ya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Nah, itu ya visi dari Salimah. Nah, kebetulan di sini gitu ya, kalau di Salimah Mauyudan berarti cabang ini tingkatannya adalah di kecamatan gitu ya. Ada pusat, Salimah pusat, kemudian Salimah provinsi gitu ya, kemudian daerah KPD, dan kemudian cabang adalah tadi ini sudah disinggung gitu ya oleh Bu Rukoyah tentang Salimah Mauyudan gitu ya. Ini adalah kecamatan yang lingkupnya di kecamatan yang lebih kecil seperti itu. Nah, adapun Salimah ini gitu ya, kalau kali ini kita mengadakan kegiatan yang namanya serasi ya, webinar serasi sekolah pranikah gitu ya, Salimah Indonesia gitu ya. Nah, banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan, ada yang namanya sister sekolah ibu gitu ya, kemudian sekolah lansia gitu ya, kemudian pemberdayaan yatim piatu gitu ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Salimah gitu ya. Yang jelas ingin meningkatkan kualitas perempuan, anak dan keluarga sehingga fokusnya ke sana. Nah, salah satu kegiatan yang kita lakukan hari ini pagi ini yaitu webinar serasi gitu ya. Kita mengambil topik tentang trik dan trik tentang fotografi gitu ya. Ini salah satu kegiatan gitu ya yang pasti akan berkontribusi gitu ya meningkatkan kualitas perempuan Indonesia gitu ya. Nah, ketika harapannya nanti ke depan ketika kemudian perempuan-perempuan Indonesia ini menjadi cerdas gitu ya, pasti akan berefek kepada anak dan keluarganya gitu ya. Sehingga diharapkan ke depan keluarga menjadi keluarga yang tangguh gitu ya. Nah, mungkin itu ya sedikit sekilas atau selayang pandang tentang Salimah gitu ya. Boleh nanti dikepoin gitu ya, ada Instagramnya gitu ya, ada webnya gitu ya. Silakan nanti buka-buka atau mau bergabung ya dengan kita berkontribusi bersama-sama gitu ya, bisa mungkin nanti bisa di link ya, link link gabung ke Salimah kita gitu ya. Nanti kita link lah, nanti bisa di room webinar atau nanti ada di grup WA ya seperti itu. Nah, kemudian mungkin sedikit ya tentang terakhir ya tentang Salimah Mauyudan ini kita masih ramping gitu ya kepengurusannya gitu ya. Kita ada Dewan Pembina, Dokter Hewan
Tri Sumihartini gitu ya, kemudian ketua kita Ibu Sri Rukoyah, sarjana farmasi apoteker gitu ya. Saya sendiri sebagai sekretaris, Asri Kurniawati, sarjana pertanian, kemudian ada bendahara Ibu Sri Endah, sarjana pertanian, seperti itu. Jadi ini isinya ibu-ibu semua gitu ya. Mbak-mbak juga boleh ikut digabung ya. Mungkin itu sedikit dari kami selayang pandang tentang Salimah Mohidan gitu ya. Nanti untuk selanjutnya bisalah kita saling kenal gitu ya, saling dekat gitu ya. Ada di grup WA bisa gitu ya, kita terus lanjutkan silaturahim kita sebagai muslimah gitu ya, seperti itu. Sekian Ibu Rukoyah, saya kembalikan waktu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Bu Ati ya. Untuk Sayang Pandang Salimah ini masih ada slide-slide-nya sebenarnya nih, yang kegiatan-kegiatan Salimah yang selama ini dilakukan ya. Oke. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau di Salimah juga ada informasi-informasi untuk DIY sendiri, ada di YouTube ya, Salimah DIY. Itu sudah banyak juga materi pembelajaran yang kita share untuk bisa diulang-ulang gitu ya, ketika kita misalnya berminat tentang tema-tema tertentu. Kemudian juga mungkin untuk acara hari ini, kendati pun mungkin partisipannya masih minim ya, dari yang tergabung itu ada 60-an, mungkin jam 9 atau nanti mungkin menyusul gitu ya. Kita tunggu, tapi nggak masalah, nanti ini juga kita bisa share di YouTube-nya Salimah. Seperti itu. Izin melengkapi saja ya. Lanjut, kita acara berikutnya. Tadi ini sudah, acara berikutnya adalah, nah ini, tips and trick fotografi untuk motivasi kebaikan. Sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke acara ini, kita intro dulu ya, mengenal sedikit profil narasumber kita, walaupun nanti juga saya akan sampaikan biodata singkat, tapi yang nggak singkat gitu ya. Nah ini profil narasumber kita, mbak-mbak, adik-adik, mungkin ini ada adik-adik juga nih, karena ada yang japri saya, putrinya mau pada ikut. Jadi ini bisa kita simak bersama liputan YouTube dari Salihah TV ya, Salihanet TV tentang narasumber kita. Durasi 6 menit. Makanan pasti kita mengharapkan rasa yang enak, dan memilih makanan itu emang susah-susah gampang ya. Biasanya salah satu faktor yang bisa menggugah selera kita adalah dengan melihat foto dari makanan. Food dan fotografi memang susah dipisahkan zaman sekarang. Bukan cuma expert yang tertarik untuk memoto makanan, tapi banyak juga nih orang berlomba-lomba menampilkan hasil jepretan terbaiknya di sosial media. Berawal dari iseng-iseng foto dan memberikan review tempat atau hotel ketika jalan-jalan, Rika Ekawati memulai perjalanannya menjadi fotografer. Tapi karena tidak selalu keluar rumah, akhirnya ia pun memutuskan untuk memoto masakan atau makanan sehari-hari. Dan banyak yang suka deh dengan foto hasil dari Rika. Foto yang dihasilkannya sekarang yaitu food still life, street food, foto editorial makanan untuk majalah, dan foto produk. Salah satu yang sudah percaya dengan hasil foto Rika yaitu rasa lokal Indonesia milik Chelsea Olivia, Glenn Alinsky, dan Rio Motret. Mereka memakai jasa foto Rika untuk produk terbarunya. Tuh, bagus kan sahabat Salihah hasil fotonya? Dan untuk menjadi seperti sekarang, Rika juga sempat merasakan cuma pakai smartphone loh untuk menghasilkan foto. Awalnya kan bukan dari kamera ya, awalnya dari iPad, itu smartphone kan kategorinya. Itu adaptasi banget karena saya benar-benar harus mengenali kamera. Sementara kalau baca manual book itu kan berbeda ya kontennya.
kok agak susah dicerna gitu. Akhirnya sering ngeliat-liat kayak di YouTube itu tutorialnya untuk setting-setting apa segala macam. Terus ya udah dicoba-coba. Yang pertama sih pengenalan kamera, kemudian yang kedua properti, karena properti yang digunakan di fotografi itu agak sedikit berbeda dengan yang kita gunakan sehari-hari, karena itu kan bukan food lifestyle ya. Apalagi untuk foto-foto editorial yang berkonsep. Jadi saya harus ngumpulin propertinya nih, yang unsur kayu, keramik, per tema, per warna, yang kayak gitu-gitu sih. Hasil foto Rika udah terbukti keren, betul nggak sahabat Saliha? Tapi yang membedakan dirinya dengan fotografer lain yaitu ia melabelkan dirinya sebagai halal food and product influencer. Karena ada beberapa klien saya kan nggak cuma muslim, karena ada yang non muslim. Kemudian satu kali saya pernah ditawarin, Mbak mau nggak motoin restoran bintang 5 memang itu, tapi memang yang difoto produknya non halal. Kemudian saya bilang saya nggak bisa. Kenapa? Nggak apa-apa, Mbak Rika nggak perlu nyentuh, kan cuma moto doang, nggak nyentuh nggak apa. Tapi styling kan otomatis saya harus nyentuh, bisa pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Beliau sudah menawarkan sampai ada tawaran belasan juta ya yang ditawarkan. Tapi saya dengan sangat terpaksa menolak karena saya ngerasa hati saya nggak dapat di situ. Karena kalau moto itu kan, moto makanan itu kita membuat orang lain moto watering ya, ngiler gitu ngelihatnya. Gimana kalau yang ngiler itu adalah orang muslim, jadi dia tergoda untuk mencicipi yang sesuatu yang tidak halal. Gara-gara foto saya, berarti saya di situ dapat yang namanya dosa jariah, dosa yang terus eksis ketika saya nggak ada. Saya nggak mau seperti itu. Makanya sebisa mungkin akhirnya saya gimana caranya nih biar yang ini ke saya itu tahu gitu, saya cuma foto makanan halal dan produk yang halal. Akhirnya saya kasih tagline di Instagram saya sekarang, halal food influencer. Saya juga mendukung program pemerintah 2019 yang akan meluncurkan satu program namanya Halal Things 2019. Jadi nggak cuma makanan, tapi juga produk yang bersentuhan dengan makanan itu harus mendapatkan sertifikat halal MUI. Selain mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan halal, ada lagi nih yang menarik dari foto yang dihasilkan Rika. Ia selalu menyematkan kata-kata mutiara atau bermakna pada setiap unggahan foto di Instagramnya loh sahabat Saliha. Pesan seperti mengajak para ibu untuk mengajari anak memasak sampai menyayangi sesama manusia. Melalui foto dan karyanya, Rika mempunyai rencana selanjutnya untuk lebih menyebarkan kebaikan. Pengennya sih rencana yang tertunda. Jadi kemarin tuh saya sempat ikutan yang namanya Akademisi Roh soal sejarah Al-Quran. Jadi pengennya tuh makanan, semua yang dibahas dalam Al-Quran itu pasti ada manfaatnya. Pengennya itu dibuat resepnya. Jadi meluncurkan satu buah buku gitu yang meliput itu. Jadi kenapa sih orang harus memakan itu? Kayak sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah pernah berkata, acar itu adalah sebaik-baiknya lauk. Acar itu kan asem ya? Kok bisa jadi sebaik-baiknya lauk? Pasti ada manfaat di situ. Seperti kenapa sih makanan nggak boleh ditiup? Pasti itu ada manfaatnya. Ternyata ketika kita meniupkan makanan, itu bakteri akan ikut keluar dan ikut mengkontaminasi makanan yang kita makan. Itulah kenapa makanan tidak boleh ditiup. Dan itu baru hasil penelitiannya beribu-ribu tahun sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya gitu. Ketika itu disampaikan dalam Quran dan hadis pasti ada manfaatnya. Saya ingin sebenarnya satu saat membuat itu. Gimana sahabat Saliha? Udah siap moto belum? Gak usah ragu-ragu lagi untuk angkat kamera, cekrek, upload deh. Semoga banyak orang yang jatuh cinta sama karya sahabat Saliha dan akhirnya bisa jadi sumber penghasilan ya. Gak lupa nih, Rika akan berbagi tips jadi fotografer pemula untuk sahabat Saliha. Kalau saya megang prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi biasanya saya dapat ide dari Pinterest. Tapi kan nggak mungkin saya sama persis ya, karena properti saya juga menyesuaikan dengan yang saya punya. Akhirnya saya coba amati, saya coba pelajari, ini apa sih yang bikin dia nyeni gitu, yang bikin dia bagus. Dari lightingnya, terus dari pemilihan propertinya, dari angle-nya, dari background-nya, kemudian dari garnish yang dia gunakan, pemilihan napkin, tekstur, dan lain-lain lah. Yang pertama saran saya ikut komunitas, karena di situ akan ada teman-teman kita yang merekomendasikan kita. Jadi melihat kemampuan kita, karena sebagus apapun kita nggak akan terlihat kalau kita nggak diketahui orang. Jadi prinsip saya, jadilah ikan besar walaupun di kolam yang kecil. Yang kedua, ikut-ikut lomba-lomba, ikut giveaway. Walaupun yang pertama mungkin hadiahnya cuma t-shirt, hadiahnya cuma panci, ya ikut aja. Tapi lama-lama nanti orang akan tahu, oh iya ternyata sih ini foto kayak gini aja bagus, apalagi kalau kita kasih produk yang bagus. Wa yazidu fil a'mal idza utna. Bertambah
Peserta webinar sekalian yang berbahagia, izin tadi ya kita sampaikan profil beliau yang pernah diulas oleh salah satu media. Kemudian kita sampaikan sedikit terkait kurikulum vitae beliau, sebagaimana terlihat dalam gambar ya. Kalau di dalam ulasan media tadi kita hanya diberikan profil singkat tentang sosok narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, kali ini beliau spesial nih. Kita nanti akan dapat tips dan trik yang lebih lengkap ya. Kemudian juga ini kita mengenal lebih jauh beliau. Jadi izin saya bacakan untuk narasumber kita. Nama lengkapnya adalah Rika Ekawati, Sarjana Pendidikan. Jadi beliau ini biasa disapa dengan Teh Rika ya. Karena aslinya dari daerah yang panggilannya Teh gitu ya, Teh Rika gitu ya. Kemudian beliau adalah lulusan Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia UPI 2009. Kemudian brandingnya beliau adalah kreator halal food influencer, blogger halal food and travel. Kemudian Instagram beliau adalah @rika_ekawati dengan email tehrika_ekawati@gmail.com. Founder kelas Teh Rika. Jadi kalau dari kelas-kelasnya ini ada banyak sekali. Kemudian dari riwayat pendidikan beliau dari sejak kecil ya, sejak SD itu sudah the best ya. Banyak juara kelas, kemudian terakhir juga ikut beasiswa ini Sampurna Foundation ya. Penerima beasiswa Sampurna Foundation. Keren ya. Kemudian berikutnya untuk yang kelas-kelas fotografi dan event fotografi yang pernah beliau ampu yaitu pemateri dalam acara kelas sore Lazada ID. Nah, yang sering main ke marketplace nih harusnya tambah ngelirik ya. Kemudian pemateri dalam ISJF coaching class, kemudian basic phone fotografi bersama Electrolux Indonesia, webinar ya berbagai M-Talk Health Food bersama Rumah Millennials dan lain-lain ya. Nanti kita bisa share lebih lengkapnya di grup WhatsApp karena sangat banyak sekali profil beliau. Kemudian yang singkat yang terakhir ya, recent kliennya beliau. Jadi Superme 2015 sampai 2017. Sebagai apa beliau ya? Biasanya sebagai food stylist-nya di balik iklan, behind the screen iklan-iklan Superme. Keren ya. Kemudian Laiko Magazine, Hijab Blog, Bunga Sari, Lazada, ya, Sustagen Kids, kemudian Cosmos, Nestle, banyak sekali ya ini, Festival Syariah Bank Indonesia, dan lain-lain. Yang kampanye produk Royco juga, jasa foto UKM, serta online shop yang tidak dapat disebutkan karena terlalu banyak. Nah, oke. Sementara saya stop share dulu. Kita sambut saja narasumber kita, Teh Rika Ekawati. Kepada beliau dipersilahkan untuk presentasi nanti sekira 40-an menit. Ya, nanti selanjutnya ada tanya jawab. Di total kita bersama Teh Rika nanti sekitar 1 jam, termasuk diskusinya. Kepada Teh Rika, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Ekawati. Di sini saya sebagai halal influencer, kemudian fotografer sama food stylist. Kebetulan kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Sri, terus diminta mengisi di acara ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-teman berkenan dan mendapat manfaat ya. Baik, kita langsung ke materi aja mungkin ya, karena tadi udah perkenalan. Jadi di sini kita mau sharing mengenai produk fotografi. Sebenarnya kemarin Mbak Sri minta sebenarnya tentang tips dan trik ya. Tapi karena sekarang mungkin kondisi seperti ini, sepertinya lebih afdal kalau sharing mengenai foto produk ya. Jadi biar lebih maksimal dari teman-teman semuanya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini kan
Bahkan proses muamalah pun kita beralih ke online gitu kebanyakan, dan sebagai muslimah kita juga kalau bisa tetap produktif walaupun kondisinya semuanya online gitu. Oke, produk fotografi for basic. Di sini ada beberapa materi yang disampaikan dari table of content-nya. Yang pertama dasar fotografi, kemudian yang kedua konsep dan ide, basic dan tren, kemudian peralatan fotografi, teknik lighting, styling dan produksi, framing dan komposisi, post produksi dan final project. Oke, berbicara tentang dasar fotografi dalam pengertiannya, fotografi berasal dari bahasa Yunani yaitu potos yang berarti cahaya dan grafo artinya menulis atau melukis. Jadi fotografi itu dalam kata lain adalah seni melukis cahaya. Jadi kalau melukis cahaya otomatis perlu adanya cahaya. Jadi kalau misalnya kondisi mendung, kondisi gelap, malam hari, tanpa lampu sebaiknya nggak usah moto. Kayak gitu. Jadi diusahakan untuk selalu pas lagi ada cahaya bagus. Kalau memang teman-teman pakai natural light atau cahaya matahari, mungkin bisa pagi-pagi di sekitar jam 8 sampai jam 10 atau sore jam 3 sampai jam 5 sore. Tapi kalau memang terpaksa malam hari, diusahakan ada bantuan lighting, entah itu flash atau lampu. Oke, selanjutnya produk fotografi basic versus JPEG. Nah, ini ada dua macam jenis file. Jadi kalau teman-teman foto pakai handphone itu kan cuma ada satu jenis file foto ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan kamera digital, baik itu mirrorless atau apa namanya DSLR, di situ akan ada dua jenis file. Ada RAW, ada JPEG. Seperti namanya RAW itu file mentah. Kalau zaman dulu kita mengenal dengan roll film sebelum dari cuci cetak, kurang lebih RAW itu seperti itu. Dan kalau JPEG itu biasanya hasil akhir dari kemampuan kamera. Jadi bagus enggaknya satu file itu tergantung dari tipe kamera yang kita gunakan. Seperti itu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari file RAW dan JPEG. Kalau RAW itu dia size-nya, kekurangannya itu dia size-nya terlalu besar. Sangat besar. Karena dia menyimpan materi yang tidak ditampilkan di layar. Gitu. Misalnya kita pakai perbandingan foto itu 1:1, tapi ketika di file RAW kita buka lagi di Photoshop itu bisa terlihat 3:2 bahkan 16:9. Seperti itu. Jadi ada file-file yang tidak ditampilkan tapi itu sebenarnya ada disimpan. Makanya file RAW itu gede. Tapi enaknya RAW itu ketika dia edit itu tidak mereduksi kualitas foto. Jadi nggak pecah gitu ketika diedit. Beda sama JPEG. Kalau JPEG itu memang hasil akhirnya bagus, size-nya memang ketika kita nge-capture foto ukuran 3:2, dia akan 3:2, 1:1 dia akan 1:1. Tapi ketika diedit dia akan reduksi, terkompres file fotonya. Seperti itu. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman nanti ketika shoot. Kalau saya pribadi selalu pakai file RAW karena file RAW itu memang lebih fleksibel. Untuk kita edit lagi bahkan kita masih bisa mengubah white balance-nya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada white balance. Izin Teh Rika, ini slide-nya nggak gerak. Oh, nggak gerak ya? Oh. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sekarang? Oh, sebentar. Salah. Sebentar ya. Sekarang? Udah? Udah. Oke. Tadi sampai mana ya? Yang nggak gerak. Sampai ini udah ya. Sekarang white balance. Ya, tadi malah yang basic part 2 yang tampil. Oh, iya. Ya. Oh, iya.
Oke, nanti sekarang ini ya kita lanjut ke white balance ya. Ya. Oke, white balance di sini kan biasanya ada beberapa yang memilih untuk pakai settingan auto aja. Tapi sebenarnya Teteh nggak recommended untuk menggunakan settingan auto. Kenapa? Karena auto itu nggak selalu bagus, biasanya cenderung ke biru-biruan. Jadi untuk tone warna, terutama warna makanan, sebaiknya pakai yang manual. Kalau manual itu biasanya kalau pagi tetap pakai daylight modenya atau shade. Kalau sore itu pakai yang cloudy, gitu ya. Tapi kalau pakai lampu kita pakai yang fluorescence atau tungsten. Ini tergantung sama nanti kita geser-geser aja. Karena masing-masing itu ada tone warnanya. Jadi dia cenderung akan ya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Nggak kelihatan. Udah kayak gini nih. Akar lagi kayak gini. Nah, Kelihatan tadi. jadi kurang lebih kayak gini. Jadi kalau kita pakai daylight itu seperti ini, yang pas mungkin lebih ke shade, cloudy, flash. Kalau yang pakai tungsten atau fluorescence di udara yang siang hari itu dia cenderung biru warnanya. Jadi kita sesuaikan aja. Makanya tidak direkomendasikan untuk pakai yang auto. Gitu. Nah, kalau pakai handphone gimana Teh? Kalau handphone itu tergantung sama handphonenya sih sebenarnya. Ada yang bisa settingan manual, ada yang enggak. Kalau kayak iPhone dia nggak bisa setting manual, dia akan otomatis. Tapi kalau Samsung, Xiaomi, ya Samsung dan lain-lain, Vivo dan lain-lain biasanya ada settingan manualnya. Jadi tinggal kita pakai yang mode Pro itu biasanya udah masuk ke settingan manual. Kayak gitu. Kemudian ada yang namanya segitiga exposure. Segitiga exposure ini terdiri dari aperture atau bukaan, ada shutter speed itu kecepatan, ada ISO. ISO itu banyaknya cahaya yang masuk. Nah, jadi gimana sih cara kita setting ini manual segitiga exposure ini? Aperture ini bukaan. Bukaan ini kalau pakai handphone sih dia udah otomatis ya. Kita nggak bisa setel bukaannya. Tapi kalau pakai kamera itu tergantung sama lensa yang kita pakai. Sorry. Kalau pakai kamera itu tergantung sama lensa yang kita pakai dan kebutuhannya, karena masing-masing lensa itu punya aperture yang berbeda. Misalnya tetap pakai yang 56 itu f paling besarnya itu di 1,2 bukaannya, terus f paling rendah itu di f 22 misalnya kayak gitu. Nah, kapan kita pakai bukaan besar? Bukaan besar itu angkanya kecil, bukaan kecil itu angkanya besar. Jadi kebalik dari logika matematika ya. Kalau aperture itu bukaan itu kayak kita mata ngebuka. Jadi semakin kita menyipit gini, semakin blur kan. Nah, itu artinya bukaan besar. Jadi f1,2 misalnya atau f2 gitu kan. Tapi kalau bukaan kecil itu mata kita semakin belotot itu semakin jelas semuanya. Kalau misalkan diibaratkan lensa itu mata, itu jadi yang kita lihat itu semakin jelas. Jadi nggak blur. Dan itu biasanya kita gunakan untuk kayak foto landscape, foto pemandangan, foto arsitektur. Kita biasanya pakai bukaan kecil, f16, f22. Tapi kalau teman-teman misalkan mau foto gelas, belakangnya blur. Nah, itu biasanya pakai f1,2, f2 gitu, aperture-nya tuh bukaannya. Jadi nanti bisa digeser-geser ininya depan lensanya. Sebentar. Oke, jadi misalnya ini ya, kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, misalnya ini. Atau nggak pakai virtual background dulu, Dek, biar contohnya lebih nyata. Udah kelihatan ya. Oke, jadi lebih seperti ini. Nah, ini di sebelah sini ini yang kita sebut dengan aperture atau bukaan.
Bukannya ini, jadi kita geser-geser. Bukannya kita sebut bukaan besar itu ketika angkanya kecil, di sini 2,8. Terus kita sebut bukaan kecil ketika angkanya besar, kita putar lagi sini. Sampai di sini ada f22 karena ternyata di sini pakai lensa 1655. Jadi bukaan paling kecilnya di f22. Kayak gitu. Jadi ini yang disebut dengan bukaan. Kemudian yang selanjutnya tadi speed shutter. Speed shutter itu kecepatan. Kapan sih kita butuh pakai kecepatan tinggi? Kecepatan tinggi itu digunakan ketika kita ngambil foto benda yang bergerak atau foto levitasi. Atau misalkan di sini teman-teman foto minuman, misalkan air yang mencap gitu, biar ketangkep dengan kecepatan tinggi. Itu biasa kita pakai speed shutter yang tinggi. Speed shutter itu di sini. Kalau di kamera yang Fuji di sini ya. Ini ada angka ada A itu untuk auto, B itu untuk bulk. Bulk itu biasanya foto dengan teknik kayak long exposure. Jadi kalau teman-teman foto light trail misalnya, anak landscape nih suka foto mobil ngebut, terus lampunya tuh kayak cahaya jadi panjang gitu di jalan. Nah itu namanya light long exposure atau bisa panning fotografi, itu bisa kita pakai mode bulk. Tapi di situ karena kecepatan yang dipakai sangat rendah, ditekan gitu, jadi kita pakai tripod biasanya. Nah di sini ada 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60. Untuk handheld, foto dengan tangan kosong tanpa tripod, itu biasanya kita pakai speed itu minimal 1/125. Di sini 125 itu speed shutter ya. Kalau pakai tripod atau kita pakai gimbal, di speed 60 udah aman sih. Nah, kalau teman-teman misalnya foto pakai handphone, handheld, pakai tangan itu 1/60. Tapi kalau misalkan pakai tripod, 1/30, oke, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi kecepatan itu kapan kita harus ngambil besar, itu ketika teman-teman mau foto levitasi, misalkan yang air muncrat, atau foto teman-teman lagi loncat gitu, terus jadi kelihatan layang gitu, itu biasanya pakai speednya tuh tinggi, 1/250, 1/500, atau misalkan gula ditabur diayak itu biar kecepatannya ke capture cepet gitu, biasanya kita pakai 1/1000 bahkan. Jadi semakin cepat daya tangkapnya itu speednya semakin tinggi, tapi konsekuensi cahaya yang dibutuhkan jadi lebih banyak. Jadi biasanya nggak bisa cuma ngandelin matahari, kecuali matahari kayak gini baru bisa. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan segitiga exposure yang bagian 3, yaitu ISO. ISO itu banyaknya cahaya yang dibutuhkan. Itu di sebelah kiri sini. Kenapa sih teh ISO itu kita selalu menekan serendah mungkin. Biasanya kan fotonya di sini kan ISO-nya ada di 80 L, kemudian sampai 12.800. Tapi maksimal kita pakai cuma setengahnya. 12.800 bagi 2, 6.400 berarti. Nggak bisa sampai full 12.800 walaupun bisa sebenarnya dipaksa. Kenapa? Karena nanti foto hasilnya akan cenderung noise. Noise itu apa ya, ada bintik-bintiknya gitu, jadi nggak bagus fotonya. Jadi biar nggak noise, biasanya kita tekan ISO-nya serendah mungkin. Biasanya pakai bantuan cahaya matahari, atau kita pakai lampu, atau kita pakai flash. Kayak gitu. Jadi butuh alat bantu di situ. Kalau foto pakai handphone biasanya udah otomatis ya di setting. Gitu. Kalau handphone sih alat bantunya paling better yang kita butuhin biasanya kalau nggak tripod, gimbal. Gimbal untuk handphone biar nggak shake, biar nggak goyang. Tapi kalau pakai kamera kita bisa pakai gimbal untuk syuting video, terus bisa pakai flash. Nah, kalau pakai handphone pakai lampu bisa dibantu. Tapi kalau flash nggak bisa. Kalau flash handphone itu sebaiknya tidak digunakan. Kenapa? Karena kurang bagus hasilnya. Kalau flash kamera kita biasanya pakai flash eksternal yang pakai trigger. Jadi dia tetap bagus hasil fotonya. Kayak gitu. Dari segitiga exposure ini saling berhubungan satu sama lain. Mulai dari tadi aperture, kemudian speed shutter, kemudian ISO. Kalau kita misalkan pakai aperture 2,8, bukaan besar, itu cahaya yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. ISO bisa kita tekan ke 80 misalnya. Speed, kalau speed normal kita handheld itu 1/125 oke. Tapi kalau misalnya ISO-nya, bukaannya kita butuh aku nggak butuh terlalu bokeh sih, aku butuhnya lebih ke detail. Misalnya aku foto ayam sama jus gitu kan, nggak mau kalau ayamnya kelihatan ayamnya aja, jusnya nggak kelihatan gitu, karena dia posisi di belakang ayam gitu. Pengen kelihatan semuanya, oke berarti kita pakai bukaan 8, misalnya f8 atau f11. Terus kecepatannya normal, 1/125, oke, nggak masalah. Berarti ISO-nya harus agak naik dikit dari tadi 80, kita mungkin bisa pakai di 200 atau 400.
Jadi itu tuh kayak segitiga yang berhubungan satu sama lain, makanya disebut segitiga exposure. Kemudian ketika aku pengen foto jus dan kecepatannya itu harus tinggi, tapi aku nggak mau nanti ngeblur, misalkan ke foto cuma mulut gelasnya aja, air menceratnya nggak ke foto gitu. Berarti bukannya f8 terus udah harus tinggi 500. Nah ini kalau masih pakai ISO-nya 400 itu gelap. Berarti ISO-nya harus apa? Harus dinaikin sampai berapa? Sampai 1200. Tapi ternyata noise deh. Ya udah mau nggak mau harus pakai lampu atau flash atau dekat dengan jendela, dekat dengan cahaya matahari. Seperti itu. Jadi ketiganya itu saling berhubungan satu sama lain ya. Oke, kita lanjut berarti tadi konsep dan ide. Di sini ada konsep dan ide yang harus kita rencanakan di awal. Kenapa? Karena biasanya itu yang akan jadi guidelines kita ketika kita menyusun sebuah karya foto atau video ya. Yang pertama itu product knowledge. Yang harus kita ketahui adalah produk knowledge dari produk itu. Misalnya nih, aku minta difotoin minyak zaitun dong. Nggak mungkin di situ teteh bikin konten gorengan. Kenapa? Karena minyak zaitun itu konsepnya konsep hidup sehat teman-teman. Nah, kita harus hafal nih produk yang mau kita foto. Jadinya Tata harus bikin berarti kreasinya salad atau misalkan ayam panggang atau daging panggang, sesuatu yang menggunakan minyak sesedikit mungkin karena minyak zaitun itu sedikit juga bermanfaat gitu. Jadi beda dengan kalau Tata dimintain foto minyak sawit misalnya, itu pasti harus yang goreng-gorengan, yang gurih-gurih biar penggunaan banyak, orang membelinya juga lebih banyak. Seperti itu, karena dari product knowledge ini akan lebih jauhnya berhubungan dengan dua hal, branding dan marketing, yang akan dinilai hasil akhir dari apa yang kita orang gunakan terhadap jasa kita adalah meningkatkan image building dari brand, dan yang kedua adalah meningkatkan penjualan pada akhirnya. Jadi kita harus berpikir jauh ke sana gitu. Jangan cuma bikin orang suka tapi nggak beli gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi bikin orang suka, oke suka nih sama foto kita, suka sama makanan kita, tapi dia nggak berniat buat beli. Berarti kita belum bisa dibilang sukses di situ. Jadi tugas kita ini besar sekali sebagai fotografer sama food stylist. Oke, selanjutnya adalah 1 second before. Jadi ada beberapa teknik yang biasanya kita ngambil teknik yang bikin orang suka, bikin orang tertarik itu justru sesuatu yang belum tersaji. Kayak gini misalkan, kita mau branding kopi, tapi ketika dia baru dituang susu, bahkan susunya aja belum nuang, belum jatuh ke sini. Tapi kadang-kadang ini foto yang menarik. Karena ketika kita membuat satu karya, membuat satu foto, yang kita butuhkan adalah impression teman-teman. Nggak bisa cuma foto kita bagus, tapi impression kita rendah, nggak bisa dibilang berhasil foto kita. Kenapa? Karena yang bagus itu belum tentu menarik. Tapi buat orang berhenti di foto kita. Entah nanti tanggapan positif atau negatif, mudah-mudahan selalu positif ya. Itu baru bisa dinyalakan konsep kita, konten kita berhasil. Seperti itu. Jadi 1 second before ini bisa jadi alternatif buat konsep foto teman-teman. Kemudian konsep yang kedua, use smoke. Gunakan asap, entah itu asap asli atau asap palsu dalam tanda petik. Dalam teknik styling, berfotografi kadang-kadang kita menggunakan sesuatu yang fake, jadi nggak selalu asli. Misalnya bisa jadi asapnya sebenarnya dari dupa yang kita bakar di belakang gelas. Atau bisa jadi dari nitrogen cair misalnya. Ada banyak produk yang bisa menghasilkan asap. Atau dari steamer yang kita taruh di belakang makanan, itu juga bisa menghasilkan asap. Atau kalau untuk foto bisa juga di teknik editing, post processingnya kita tambahin asap di Photoshop. Bisa seperti itu, tapi kita harus memperhatikan teknik lightingnya ketika kita menggunakan asap yang tidak sebenarnya. Pakai asap yang sebenarnya bisa nggak sih teh? Bisa aja. Tapi kita harus main dengan strategi. Biasanya minimal kita pakai 3 lighting. Lighting kiri, kanan, dan 1 lighting untuk pakai snoot, itu untuk ditembakkan langsung ke objek. Biar ketika asapnya keluar, kita harus ngejar momen. Di situ yang utama tuh momen. Jadi speednya harus tinggi, biasanya 1/1000, bukannya 8-11. ISO maksimal 400-800 sih, kita pakai DDR2. Kompresnya jadi lossless, terus nanti pakai flash. Jadi biar kecepatannya tinggi, jadi HSS konsepnya tuh. Jadi kayak
kayak ngejar asap tuh memang luar biasa effortnya gitu. Makanya kadang-kadang teman-teman stylist di sini biasanya kita akalin pakai dupa di belakang atau pakai nitrogen cair atau pakai valve kadang-kadang untuk menghasilkan asap. Tidak ada yang valve bisa. Jadi gimana aja lah biar ada asapnya gitu. Karena kadang-kadang ini kan membuat satu produk itu jadi lebih menarik. Kayak ini kan wedang uwu, ketika ada asap itu orang jadi kebayangin kalau hujan-hujan minum wedang uwu yang ada asapnya ngebul itu kayaknya enak banget gitu kan. Jadi kayak nyes banget gitu. Jadi bikin badan anget gitu, kayak gitu. Bikin orang berimajinasi. Oke, selanjutnya use foreground atau bokeh. Foreground itu bagian depan dari objek. Kemudian ini bokeh ini di belakang, biasanya mostly di belakang bokeh itu kayak gini. Jadi kita pakai seperti tadi bilang, misalnya f2,8, f1,2 nanti, ini lampu di belakang ini kayak lampu tahun baru atau lampu Christmas yang ada di pohon-pohon itu kita taruh di belakang, kita pakai lampunya aja jadi bokeh. Kita pakai f besar 1,2, f2,8 ini bisa jadi kayak gini, jadi bulat-bulat kayak donat. Itu. Tapi kalau kita pakai F10 atau F8 dia nggak akan bisa kayak gini, kelihatannya lampu aja sih biasa gitu. Karena lebih detail belakangnya. Tapi kalau ini kita bikin blur kan belakangnya. Nah, kalau ini kebalikan. Kita bikin blur bagian depan. Ini yang dibikin jadi kayak cahaya di depan ini apa Teh? Ini Tete pakai daun yang warnanya kuning kehijauan. Taruh di depan lensa kamera. Jadi dia bokehnya di depan. Tapi kok nggak bulat-bulat di depan ya? Karena pakainya daun bukan lampu. Kayak gitu. Jadi fokusnya tetap di belakang. Jadi depannya blur. Kayak gitu. Jadi bokeh ini konsepnya kita bisa taruh belakang, kita bisa taruh depan. Dan blurnya itu tergantung sama apa ya, media blur yang mau kita pakai. Kalau lampu-lampu ya jadinya bulat-bulat ini. Kalau ini kan karena daun-daun pohon ya, jadi kayak gini, kayak apa ya, kayak kabut asap gitu. Tapi nuansanya jadi warm, jadi hangat gitu ketika orang lihat. Kayak gitu. Oke, selanjutnya hire model. Nah, ada beberapa produk yang memang itu membutuhkan model. Misalnya hijab atau makanan juga bisa. Biasanya untuk apa sih perlunya model? Kalau untuk hijab, baju itu biasanya untuk biar orang nggak sulit membayangkan kalau di aku cukup nggak, kalau di aku pas nggak, dengan skin tone aku cocok nggak gitu. Dengan model wajahku yang bulat atau wajahku yang oval ini bagus atau enggak kalau hijab kayak gitu biasanya. Kalau misalkan baju biasanya kalau modelnya warna kulitnya coklat atau modelnya warna kulitnya terang, orang akan membayangkan oh berarti di aku cocok nih karena di model itu warna kulitnya hampir sama dengan aku, itu cocok kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk produk-produk seperti tas, dompet atau produk-produk yang butuh pembanding ukuran, nah biasanya tetap menggunakan model. Jadi misalkan kita jual produk tas lempang nih, nggak mungkin nggak pakai model karena orang akan bingung itu sebesar apa sih kalau kita pakai di dada, kalau kita pakai di pinggang sebesar apa. Kayak gitu. Jadi orang butuh pembanding. Makanya biasanya itu tetap menggunakan model, baik itu model berupa manusia atau manekin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya use reflection. Nah, ini gunakan refleksi. Pantulan di sini biasanya untuk membuat objek foto menjadi lebih menarik. Nah, refleksi ini ada dua cara. Yang pertama kita gunakan alas fotonya pakai akrilik atau cermin. Yang pertama, yang kedua kita bisa gunakan teknik editing nanti di Photoshop pakai teknik refleksi. Ini tinggal di copy paste. Di bawahnya kita edit pokoknya direndahin, bukan saturasi ya. Aku pastiin itu direndahin. Jadi dia bakalan jadi kayak gini. Jadi kayak lebih mirip refleksi. Kayak gitu. Kemudian simetri ini ada beberapa orang yang memang dia ketika melihat produk itu sukanya berbaris rapi. Posisinya kayak gini, jadi punya pola. Nah, jadi ada beberapa teknik foto produk kita menggunakan teknik simetri. Oke, selanjutnya color blocking background. Nah, background, repeating background. Ini karena warna produknya seperti ini, kita gunakan untuk repeating di belakang. Tapi untuk warna, kita biasanya belajar dari teknik Pantone. Pantone itu yang guiding color untuk warna-warna yang lagi tren nih tahun ini, karena biasanya tiap tahun itu tren warna berubah ya. Misalkan tahun ini warnanya cenderung trennya misalkan silver, tahun ini misalkan cenderung ke terracotta sama camel sama mustard sekarang yang lagi hype. Nah, jadi kita akan bermain dengan teknik blocking di background. Jadi background foto pun kita perhitungkan nih, kira-kira ini bakal bikin orang tertarik atau enggak. Gitu. Kayak selanjutnya use stamp.
Nah di sini ini standing kayak gini, properti-properti seperti ini kadang-kadang kita pakai untuk mempercantik foto gitu. Kadang-kadang kita pakai ini. Oke, selanjutnya shoot from unusual angle, sorry. Kayak gini, ini kan pakai cermin, terus kasih air, kita motongnya dari bawah. Jadi biar dia lebih menarik aja, lebih stand out gitu. Jadi kita ambil gambar dari angle-angle yang tidak biasa. Seperti itu. Nah, kemudian incorporate broken elements. Nah, kadang-kadang kayak gini-gini, ini untuk foto-foto yang bermakna, biasanya campaign tertentu kita menggunakan produk-produk yang tidak sempurna. Kayak gini-gini, ini kan kayak gelas pecah gitu sebenarnya. Oke, selanjutnya shoot flat lay. Ini untuk beberapa produk kadang-kadang kita perlu menampilkan dari angle flat lay. Flat lay itu dari atas, tepat foto dari atas ke bawah. Kemudian add texture, di sini kita pakai yang menonjolkan tekstur agar menarik. Seperti ini kan ini teksturnya kelihatan banget detail. Jadi biar orang tertarik fokus ke sini. Selanjutnya lifestyle shoot. Nah ini kita misalkan lagi motoin pancinya. Berarti kadang-kadang kita biar orang tahu cara pakai pancinya. Jadi pancinya itu wajahnya kayak gini, kita angkat ini kayak gini bisa ditaruh di sini gitu. Jadi gunanya ini dia buat peniris makanan. Gitu. Ini lifestyle dari kehidupan sehari-hari. Kemudian emphasis di product color. Nah ini karena lipstiknya kebetulan warna hitam, jadi kita pakai paper di sini warna hitam juga untuk repeating colornya. Freeze the motion, bekukan momen, pergerakan. Kayak gini, ini air muncul tadi kita bilang. Yang tinggi, show ingredients, ini kayak gini. Ini tetap yang nunjukin nuggetnya ini kan terbuat dari daging ya, sama nuggetnya dari daging kecuali yang vegan. Nah tapi dia pakai telur sama brokoli sama tempe. Jadi dia pakai daging tapi sedikit ya. Kita lupa nggak foto waktu itu. Tapi dia mostly yang pengen kita campaign adalah dia pakai tempenya ini. Tempe, telur sama brokoli. Jadi kita tunjukin ingredients dari produk yang kita foto. Kemudian hands in frame kayak gini. Ini ada tangan sedikit. Dan levitation, ini yang foto-foto terbang kayak gini, ini sepatu. Moody foto-foto yang mood, ini tergantung mood kita biasanya. Tidak atmosfer, nah kayak gini, ini kayak jeruk lagi musimnya, dia ternyata musim panennya itu pas musim panas. Jadi ada cuaca hangat gitu di belakang, terus ada jeruknya di sini. Jadi kayak orang tuh ngeliatnya tuh kayak segar banget musim panas gitu, memilih jeruk. Jadi bikin orang kayak gitu. Use association, nah ini asosiasi. Ini es krim, ini make up. Jadi untuk nunjukin kalau make upnya tuh semanis es krim. Warna-warnanya tuh semanis es krim, bikin orang kepengen gitu sama kayak es krim. Gitu, kemudian surreal itu jadi kayak sesuatu yang gak nyata kayak jadi nyata gitu. Oke, kita lanjut ke perawatan fotografi. DSLR versus mirrorless. Di sini apa sih perbedaan signifikan dari DSLR dan mirrorless? Perbedaan paling signifikan itu ya mirrorless itu jadi lebih sedikit cermin sih. Dari sizes, dari ukuran biasanya cenderung lebih kecil dibanding DSLR kayak gini. Ini mirrorless, tapi ini nggak bisa dibilang kecil juga ya sebenarnya bodinya. Tapi memang mostly sih lebih kecil dibanding mirrorless yang untuk tipe yang sama seperti dia gitu. Kemudian dari sisi cropping sensor itu apa bedanya full frame dan crop sensor? Kayaknya itu tergantung brand. Karena kalau di Tete pakai Fuji, kalau di Fuji itu dia nggak ada full frame, adanya langsung medium format. Dan yang ini APS-C di cropping sensor. Kalau yang full frame itu biasanya di Canon, Nikon, Sony itu ada full frame dan ada yang biasa. Full frame itu lebih ke cropping sensornya sih. Jadi kayak dia cropping, jadi kalau misalnya 56 pakai lensa 56 itu nggak 56 gitu. Jadi ada cropping, ada potongan, kepotong sensornya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa sama cropping sensor nggak masalah sih. Karena memang walaupun ini APS-C ini cropping sensor, dia masih tetap bisa dikategorikan sebagai kamera profesional, tergantung pemakaian kita. Jadi balik lagi ke pertanyaan sebenarnya. Tapi kalau memang teman-teman tertarik pengen yang wah banget, nah nanti bisa pakai yang full frame.
kayak gitu. Oke, kemudian lensa dan focal length. Lensa ini tergantung kebutuhan. Jadi misalnya kalau lensa untuk fotografi atau produk, mostly yang digunakan itu lensa 35, lensa 50 atau 56, sama lensa 80 atau makro. Makro itu untuk foto-foto yang detail. Kalau teman-teman butuh foto yang detail kayak kopi sampai biji-biji kopinya kelihatan, itu bisa pakai lensa makro. 80-90 bisa. Tapi kalau yang kayak close up, kayak foto-foto model itu bisa pakai di 50-56. Nah, kalau pengen lebih lebar, lebih fleksibel bisa pakai lensa 35. Begitu. Selain itu, boleh nggak sih kayak lensa bawaan misalkan? Boleh-boleh aja, tapi dia punya distorsi. Distorsi itu kayak melengkung gitu. Jadi nggak lurus. Jadi kalau foto-foto dua buah gelas beriringan, pasti salah satu akan ada yang bengkok. Karena kena distorsi tadi. Oke, kemudian tripod dan aksesoris. Tripod penting nggak? Penting. Kalau teman-teman tremor. Karena apa? Karena cenderung nanti hasil fotonya itu shake, goyang. Ketika kita zoom, itu akan kelihatan fotonya agak ngeblur gitu. Kemudian aksesoris yang paling sering digunakan itu biasanya filter di sebelah sini kalau teteh. Filter di depan ini. Kenapa pakai filter? Filternya tapi filter bening ya teman-teman, bukan yang berwarna. Karena filter itu digunakan untuk menjaga lensa. Kalau lensanya kena kecipratan minyak, kecipratan air, itu lensanya mahal untuk maintenance. Tapi kalau filternya aja kita lap, kita bersihkan, itu gampang banget. Nah kalau filternya misalkan cuma ratusan ribu, tapi kalau lensa kan belasan juta. Jadi kita untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan lah, biasanya pakai filter bening di situ. Oke, kemudian backlight, side light, rim light. Ini ada teknik lighting. Backlight itu cahaya dari belakang objek. Kemudian ada side light itu cahaya dari samping. Kemudian ada rim light itu cahaya dari pojok. Nah, itu pojok belakang atau pojok kiri kanan. Tapi pojok posisinya kayak diagonal gitu. Itu rim light. Kemudian ada jenis cahaya. Di sini ada 3. Natural light itu cahaya matahari. Ada artificial light itu ada 2. Ada flash dan continuous. Flash itu flash pakai trigger, bisa ada tambahan di hot shoe-nya di sini kalau flash di bagian atasnya. Kalau continuous itu lampu kayak gitu. Tapi flash itu ada yang dipasang di sini langsung, ada juga yang pakai strobis. Strobis itu jadi kayak pakai tiang lagi gitu. Dia tapi itu ada flashnya juga di situ. Kayak gitu. Kemudian ada reflektor, softbox. Reflektor itu untuk memantulkan cahaya. Bisa pakai cermin, bisa pakai styrofoam, bisa pakai kertas. Gitu. Misalkan dari sini nih, saya gini. Di sini kan cahaya dari sini ya, dari kanan jendela. Nah, si sebelah sini kan gelap ya mukanya. Gelap. Nah, biar ini bisa pakai ini. Nah, jadi agak terang kan mukanya sebelah. Tapi reflektor juga ada yang diperjualbelikan sih. Bisa teman-teman cari online di situ. Reflektor dia ada yang warnanya silver, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya gold. Itu biasanya satu paket itu udah 5 in 1. Kayak gitu. Modifier, styling, produksi, uji. Oke, dari sini kita bisa ke bagian 2 sih. Atau mau sesi tanya jawab dulu gimana? Mbak Sri? Boleh, silahkan kalau ada yang mau diperjelas ya. Mungkin ini lebih kayak semi workshop singkat gitu ya. Sepintas basicnya mengenal kok bisa dapat foto kayak gitu gimana gitu ya. Ya silakan teman-teman, mungkin dari Sobat Salimah sekalian bisa langsung unmute saja biar lebih interaktif. Ini sebenarnya ada beberapa partisipan tuh sudah punya objek jualan gitu kayaknya. Tadi ada yang cahaya snack. Tadi di awal kayaknya semangat banget. Terus ada lagi apa tadi ya? Ini ada yang raise hand, silahkan. Siapa ini yang raise hand? Mbak Wiwin Sleman, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Koya ya. Saya mau nanya untuk pengisi pagi hari ini. Karena saya itu pemula banget dan mungkin untuk alat-alat yang dipunyai Teteh terlalu bagi saya terlalu terlalu canggih dan saya tidak punya.
Nah, kalau untuk HP itu gimana ya Teh ya? Karena punyanya kan mungkin mayoritas dari kita-kita itu menggunakan HP seperti itu. Jadi kalau untuk produk, pemotretan produk memakai HP itu ada trik-trik khususnya nggak Teh? Terima kasih ya Teh ya. Oke, sama-sama. Jadi menggunakan handphone, karena Teta sebelumnya juga pakai handphone dulu sekitar awal-awal moto tahun 2014. Jadi pakai handphone itu sebenarnya kesulitannya jauh lebih tinggi daripada pakai kamera. Jadi orang-orang yang pakai foto pakai handphone itu menurut Teta udah keren banget. Karena berasa banget kesulitannya, challenge-nya itu lebih besar. Kenapa? Handphone itu punya banyak keterbatasan. Yang pertama, distorsi jelas. Jadi produk cenderung cembung, melengkung. Jadi kalau ibu-ibu foto gelas 2, itu kan kelihatan yang belakang agak bengkok. Padahal Teh udah diganja, udah benar posisinya berdiri tegak berdasarkan gelas tuh. Kok dia bengkok, kok dia miring? Bukan salah ibu-ibu di situ, tapi salah memang kameranya seperti itu, lensanya seperti itu. Gimana solusinya? Yang pertama, jaga jarak. Tidak boleh terlalu dekat. Social distancing lah ya, antara kita dengan objek. Jadi nggak boleh terlalu dekat. Karena semakin dekat dengan objek, semakin cembung. Jadi kalau selfie jangan dekat-dekat, nanti mukanya lebih lebar. Karena lensa memang seperti itu, lensa handphone itu beda sama lensa kamera. Kalau lensa kamera itu bisa kelihatan lebih tirus, orang bisa kelihatan lebih kurus. Ya ternyata karena memang trik lensanya seperti itu. Jadi kalau pakai handphone itu solusinya adalah jaga jarak. Jangan terlalu dekat. Usahakan bisa minimal 50 cm, misalnya setengah meter, atau bisa 1 meter, misalkan kalau mau jauh-jauh boleh. Nah, tapi di situ ada konsekuensi ketika teman-teman di sini menggunakan handphone. Artinya harus mengeluarkan budget lebih untuk alas foto dan background dengan ukuran lebih besar. Kalau pakai kamera bisa untuk pakai alas fotonya ukuran 50 x 50 misalnya. Tapi kalau pakai handphone nggak bisa, terlalu sempit nanti, terlalu sumpek. Karena dia kan distorsi, dia lebar. Jadi teman-teman pakai alas fotonya minimal ukuran 1 meter x 1 meter. Untuk alasnya 1 meter, untuk backgroundnya 1 meter. Biar apa? Biar nggak terlalu sumpek, biar bisa jaga jarak, tapi nggak bocor kemana-mana. Jangan sampai lagi motoin misalnya lagi motoin parfum, anak lewat kelihatan gitu. Karena bocor, saking lebarnya gitu kan. Jadi alas fotonya harus digedein, background fotonya juga digedein. Kemudian warnanya itu kurang rich, kurang kaya dibanding pakai kamera, tapi bisa diakali pakai proses editing. Jadi settingannya manual, white balance-nya tadi disesuaikan nilainya, bisa digeser-geser di settingan HP-nya, digeser-geser settingannya, terus nanti kita edit, kalinya diedit, saturasinya dinaikin. Nah, walaupun pakai handphone belajar untuk menggunakan Adobe Lightroom saran pakai. Jadi jangan maunya yang praktis langsung bagus gitu, nggak ada, kecuali foto selfie. Karena kita foto produk tuh jangan sampai kelihatan fake-nya. Karena kita kalau foto produk itu kalau kelihatan manipulatif, itu orang akan kecewa ketika menerima produk yang sebenarnya. Ketika datang, kok warnanya nggak sesuai, kok ternyata pas saya coba ukurannya nggak sama gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena itu akan jadi masalah baru untuk kita sebagai seller misalnya gitu. Jadi usahakan pakai warna yang real, tapi warnanya kita touch up, kita edit ulang biar lebih cantik. Bisa pakai aplikasi, bisa belajar dengan aplikasi Adobe Mobile Lightroom, itu gratis. Kecuali pakai fitur berbayar ada sih, tapi itu bisa naruh foto sebanyak-banyaknya, enak di fitur berbayar gitu. Jadi kita jangan ada alasan memori penuh, nggak ada alasan memori penuh kalau pakai Mobile Lightroom. Karena kalau kita pakai aplikasinya itu dia berbayar per tahun misalnya, dia akan dinaikin ke cloud namanya, itu di save di situ. Jadi foto-foto kita itu aman di situ, kita nggak usah beli hard disk banyak-banyak, nggak usah harus selalu pakai komputer gitu, enggak. Karena selama ini edit pakai handphone cukup kalau untuk sosial media aja, kecuali untuk kepentingan komersil, untuk kepentingan dicetak, untuk brand, baru itu pakai editnya pakai iMac misalnya. Tapi kalau untuk sosial media aja sebatas konten kita pribadi, bisa pakai handphone cukup. Jadi kita harus memaksimalkan apa yang ada gitu. Kemudian kita butuh alat bantu kalau pakai handphone. Alat bantunya tripod tadi, atau kita bisa beli gimbal kalau saya mahal-mahal, yang murah juga banyak banget sekarang di marketplace, ini lagi 12, banyak diskon di mana-mana, ibu-ibu silakan berburu. Kemudian ada reflektor juga, reflektor 5-in-1, kita nggak bisa kasih contohnya ya di bawah reflektornya. Yang pasti reflektor itu kalau misalnya saya tuh pengen hemat deh, nggak usah selalu beli, bisa buat ibu-ibu. Apa sih yang nggak bisa? Pakai cermin bisa, ibu-ibu semua pasti punya cermin kan di rumah.
Jadikan itu reflektor. Ini dari sini arah datangnya cahaya, dari sini taruh cermin tembak. Jadi rata, warna cahayanya rata. Jadi nggak putih sebelah gitu. Dua-duanya rata. Atau bisa pakai styrofoam misalnya, bekas-bekas paket nih ibu-ibu belanja online tuh ada styrofoam kan, ada kemasan paketnya misalnya habis beli magicom, beli kulkas, ya udah itu jadiin reflektor bisa. Atau ibu-ibu suka baking di situ, ada aluminium foil tempel itu di kardus bekas susu anak, jep, jadi reflektor bisa. Ibu-ibu tuh kreatif loh. Jadi apa aja bisa. Terus pakai teh, saya tripodnya nggak mau beli nih. Ibu-ibu punya buku kan di rumah, buku sekolah anak ditumpuk aja Bu. Taruh handphone di situ, ganjel belakangnya, pakai tempat pensil, jadi itu tripod. Jadi tinggal kita bermain sama kreativitas, kayak gitu. Terus kalau untuk foto pakai handphone, angle yang paling menguntungkan ketika foto pakai handphone itu adalah angle flat lay Bu. Jadi fotonya dari atas, jadi gini. Kita pakai handphone ini dari atas nih gini. Nah, terus di bawahnya objeknya, gitu. Ini di atasnya. Jadi objeknya ditidurin. Kayak gitu. Kalau memang bisa ditidurin, kalau objeknya nggak bisa, saya jualannya jus, nggak mungkin ditidurin, tumpah nanti. Gitu kan, jusnya di gelas lagi gitu. Kalau di botol masih bisa ditidurin. Oke, fotonya dari depan, tapi jaga jarak, nggak usah deket-deket. Gitu kan. Jaga jarak berapa? 50 cm nih. Biar apa? Biar kemasan jusnya tuh nggak penyok-penyok, nggak miring-miring. Kalau miring dikit bisa ganjel koin. Ibu-ibu punya recehan kan? Rp1.000, Rp500 ganjel sisi kiri, ganjel sisi kanan. Yang penting ketika diedit, dihapus ganjelannya, jadi nggak kelihatan. Jadi pinter main-main di itu aja. Dan yang terpenting, Tata selalu pakai prinsip ATM nih. Kalau kita masih belajar, gimana caranya biar foto bagus? ATM Bu. Amati, tiru, modifikasi. Ibu cari nih, googling di Google, di Pinterest, atau misalkan follow akun-akun blogger gitu kan. Di situ lihat contoh-contoh foto mereka. Misalkan si blogger ini moto apa sih? Moto mie rebus pakai telur ceplok misalnya. Ya udah, kita belajar nih, moto mie rebus pakai telur ceplok, kayak gitu. Nah di situ kita lihat stylingnya, wah yang dibutuhin mangkok nih, terus misalnya sendok, garpu, posisinya kayak gini, lapnya warna ini gitu kan, gelasnya taruh sini, pakai es teh manis misalnya, kayak gitu. Posisinya udah pas sama nih, walaupun piringnya warnanya beda-beda misalnya. Nah satu saat mungkin kalau ibu-ibu mau belajar serius, kita usahakan beli properti minimal ya, piring, gelas itu yang polos, jangan yang bermotif, pusing orang lihatnya. Nanti piringnya motif kotak-kotak, terus Indomie rebus, terus pakai apalagi, wah jadi nggak kelihatan gitu. Si objeknya itu saking siwur sama motif piringnya gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi usahakan polos-polosan dulu aja. Alas foto teh saya belum punya, bisa pakai meja, bisa pakai triplek, bisa pakai kayu. Yang vintage itu lebih asik, kayak kayu bekas rel kereta itu. Kalau ada tempat-tempat loak tuh jendela-jendela bekas bongkaran rumah, jadi alas foto aja, nggak apa-apa, bagus itu. Kalau misalkan pengen polosan bisa pakai belakangnya kalender atau bisa pakai kertas karton gitu. Cuman memang kekurangannya kalau yang kertas-kertas itu dia gampang kesiram air, ketetesan minyak itu jadi rusak, berbekas nih. Tapi kalau yang kayu-kayu kita tinggal lap gosok kayak gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting itu bukan gear yang kita punya, tapi kalau misalkan kita dengar dari istilah itu man behind the gun, kalau kita woman behind the gun. Jadi pokoknya yang terpenting adalah kita yang pakai, bukan apa yang kita pakai, bukan alat yang kita pakai. Karena orang mau secanggih apapun alat yang dia punya, misalnya dia punya kamera harga 100 juta, tapi settingnya auto, biasanya cuma jepret doang, auto doang. Tapi ketika dia cuma pakai handphone, misalkan harga 3 jutaan, tapi ternyata kualitas fotonya bisa jauh lebih bagus karena kreativitas yang dia punya. Jadi jangan sampai mentok di alat. Jadi harus kitanya yang kreatif. Karena saya juga awal belajar foto, saya kuliah ilmu komputer. Nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya dari sisi fotografi gitu. Kemampuan menggunakan kamera belum punya dulu tuh. Insting soal seni, soal styling juga saya nggak ada basic, saya anak eksak gitu. Gimana caranya dengan sering-sering latihan, sering-sering nyoba, kayak gitu-gitu. Dulu pas awal-awal moto, saya moto pertama kali di apa? Bukan masak, tapi di hotel. Pas breakfast itu naik kursi, bawa iPad, cekrek. Dilihatin orang sih, makanya kalau breakfast itu saya 6:30 udah standby. Sebelum orang datang nih moto dulu, biar nggak malu dilihatin orang. Kayak gitu. Ibu-ibu mau latihan moto di mana? Misalkan di tempat makan nih, boleh-boleh aja. Motoin, ngevideoin, apalagi dengan sekarang banyaknya sosial media kayak TikTok, itu nggak harus proper bahkan fotonya, videonya. Asal apa? Asal pinter ngambil transisi, dan jangan malu. Itu sih kuncinya. Untuk belajar itu nggak boleh malu. Karena apa? Karena kalau kita selalu bertahan, saya malu, wah kapan majunya?
gitu kan. Pokoknya harus berani, insya Allah. Ini hal baik kok, bukan hal buruk. Berani mencoba, berani memulai, berani belajar. Itu sih yang paling penting. Oke. Gimana Mbak Sri? Banyak pertanyaan di chat, Teh Rika. Sebentar, saya bantu Oke. bacakan. Untuk dari Bunda Novi ya, untuk pemula boleh direferensikan merek dan tipe kamera yang support untuk pemula. Silakan. Kamera yang support untuk pemula sebenarnya banyak banget. Kamera tuh mau harga berapa, tapi ada range-nya biasanya. Kalau Teteh sendiri sebelum beli kamera itu biasanya yang pertama itu Teteh akan budgetnya di angka berapa sampai berapa. Kemudian yang kedua kebutuhannya untuk apa, indoor atau outdoor, karena kebutuhannya beda. Kalau misalkan di sini ibu-ibu ternyata ada yang Masya Allah ya hobinya foto landscape, hobinya rihlah gitu, naik gunung, wah hobinya foto-foto pemandangan. Itu spesifikasi kameranya akan berbeda atau lensanya akan berbeda dengan ibu-ibu yang suka moto di rumah aja. Kayak gitu, karena butuh lensa yang lebih lebar banget kalau foto yang untuk rihlah kayak gitu. Tapi kalau untuk yang di rumah aja, yang dopnya kecil juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak gitu. Kalau misalnya, karena Teteh pakainya so far Fuji sih. Yang Teteh pertama kali pakai itu dulu XA2. Itu foto kamera jadul banget. Dulu sekitar harganya 5 jutaan udah termasuk lensa. Tapi kalau sekarang udah ada XA10, terus banyak banget sih kamera second juga ada. Jadi ibu-ibu di sini bisa beli kamera second asal kalau bisa jangan dari bekasnya anak landscape. Kenapa? Karena mereka kan hobi nyiksa kamera ya. Kayak motoin langit semalaman, itu kamera dinyalain tapi nggak dimatiin berjam-jam untuk biar foto Milky Way. Nah itu sensornya cenderung gampang rusak. Jadi kalau mau beli kamera second itu kalau bisa dari orang-orang yang motonya rumahan atau motonya moto wedding nih, fotografer wedding dia misalnya. Kan kameranya suka banyak tuh, kadang-kadang dia suka mau upgrade, dia pasti preload dia jual. Gak apa-apa dibeli karena itu kan cuma buat wedding doang. Jadi nggak dipakai buat disiksa gitu kameranya, kan dia cuma motoin momen doang. Kayak gitu-gitu. Bisa juga itu yang second tuh mulai dari 2 jutaan, 3 jutaan ada juga. Asal kita sering main di marketplace atau kita beli dari orang yang kita kenal itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena kalau ada namanya istilah after sale service. Jadi kalau ada kerusakan, ada kendala kita masih bisa tanya-tanya. Kalau kita beli dari orang yang nggak kenal nanti ngubunginnya lagi susah. Kayak gitu sih kalau Teteh. Kamera beli. Ya, lanjut ya. Ini mungkin melengkapi yang penjelasan Teteh tadi terkait trik foto pakai HP. Ini masih ada yang bertanya tentang cara moto pakai HP supaya tidak hasil bening dan tidak blur. Nah, itu. Silakan. Oke, yang pertama karena kamera sekarang mau merek apapun itu hobinya tuh bikin blur background. Karena buat selfie kan cantiknya kayak gitu. Nah, biar nggak blur itu pakai mode manual atau blurnya dimatikan bisa. Kayak misalnya di sini Teteh yang iPhone ini dia ada mode portrait. Portrait itu akan otomatis ngeblur backgroundnya. Tapi kalau Teteh pakai mode foto, dia nggak akan ngeblur. Kecuali memang jaraknya kita dideketin. Kayak gitu. Kalau yang pakai yang Samsung juga sama sih di sini. Dia tuh akan otomatis ngeblur kalau kita pakai yang settingan otomatis. Jadi di sini Teteh pakai yang modenya manual. Klik more, kemudian klik pro. Nah di sini ada settingan manualnya nih. Jadi kita pakai speed berapa, kita pakai white balance apa, pakai autofocus atau enggak, kita pakai ISO berapa, di sini bisa disetting semua manual. Jadi selanjutnya pakai tripod. Sebenarnya bukan blur itu, tapi goyang. Shake. Karena tangan kita nggak steady, tangan kita tuh gemeter, bahkan napas pun itu ikut bergetar. Si apa yang kita pegang itu. Apalagi ibu-ibu belum sarapan nih udah megang handphone, udah moto. Gemeteran otomatis. Jadi kalau bisa pakai tripod, taruh aja di tripod kayak gitu, atau pakai gimbal. Karena sekarang mah tripod sama gimbal juga murah-murah ya. Tripod aja udah ada yang 20 ribuan kalau nggak salah. Jadi banyak lah pokoknya itunya solusinya. Terus tadi speednya jangan terlalu rendah. Kalau manual enaknya bisa disetting. Kayak tadi di sini misalkan terlalu terang nih, pakai speed berapa? Pakai speed 1/200 misalnya. Udah jadi itu dia nggak terlalu goyang. Kalaupun goyang itu dia akan otomatis diselesaikan sama si handphonenya. Jadi handphonenya nggak terlalu goyang di dalamnya. Karena apa? Karena dia pakai speednya tinggi kayak gitu. Oke, lanjut untuk Bunda Nora Aspia mau bertanya tentang teknik lighting dengan natural lighting. Mengapa harus cahaya pagi, Teh? Pagi atau sore ya, pagi jam 8 atau jam 7 sampai jam 10, sore jam 3 sampai jam 5. Kenapa nggak siang hari? Kenapa nggak tengah hari?
Nah, karena kita membutuhkan cahaya yang bagus, cahaya yang cantik. Kalau misalkan pagi-pagi, ini itu masih belum jam 12, cahaya dari sini tuh warnanya itu masih enak banget ketika jatuh bayangannya ke sini. Tapi ketika matahari jam 12 tepat di tengah, bayangannya mana? Nggak ada. Sementara fotografi adalah teknik melukis cahaya. Dan istilah fotografi adalah teknik foto benda mati terlihat seolah-olah hidup. Selama hidup, makhluk hidup itu pasti punya bayangan. Kalau nggak punya bayangan itu apa? Serem banget kan? Apa coba? Horor banget kalau nggak punya bayangan. Orang jalan nggak ada bayangannya. Serem banget kan? Jadi selama kita harus mengasumsikan benda mati, makanan itu benda mati terlihat seolah-olah hidup dengan cara apa? Punya shadow. Nggak boleh terlalu khas, nggak boleh terlalu keras, tipis-tipis saja, tapi tetap punya shadow. Karena kalau kita pakai cahaya matahari tengah hari itu cahaya dari atas, shadow-nya nggak ada, nggak kelihatan, fotonya flat. Jadi fotonya nggak ada nyawanya. Kita pengen foto benda mati terlihat seolah-olah hidup. Biar apa? Biar fotonya tuh menarik, fotonya terlihat bernyawa. Makanya kita pakai cahaya pagi atau sore. Ketika cahaya jatuh, ada shadow-nya. Entah itu shadow ke kiri atau shadow ke kanan. Seperti itu. Lanjut, terima kasih. Teh, seberapa penting dari Bunda Haltutik Putri, seberapa penting penggunaan properti untuk foto makanan? Penggunaan properti untuk foto makanan, sebenarnya di materi yang kedua kita akan membahas soal styling sih. Styling, seberapa penting soal properti yang digunakan. Jadi sebenarnya itu balik ke kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita memang awal-awal masih belajar, minim properti itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah mulai beranjak profesional, sudah mulai beranjak ke terima jasa foto produk, kita nggak bisa kasih alasan, saya nggak punya propertinya, nggak bisa. Karena itu nggak proper, menunjukin kita nggak profesional. Kayak gitu. Jadi itu balik ke profesionalitas kerja kita. Terus kenapa sih kita membutuhkan properti itu? Sebenarnya pendukung, mempermudah kita dalam mengambil foto. Coba gini, ibu-ibu misalkan jualan gado-gado. Itu enaknya pakai apa? Pakai properti yang menunjukkan itu makanan tradisional kan, Bu. Bukan misalkan udah pakai piring bening jadi jepret gitu gado-gado, tapi nggak menarik. Oke, foto jadi tapi nggak menarik. Coba lebih menarik lagi kalau gado-gadonya pakai piring terbuat dari anyaman, terus dikasih alas daun, taruh gado-gado di situ, di belakangnya ada lontong yang udah diiris-iris, terus sebelah sini misalkan ada es teh manis, terus di belakangnya lagi, atau misalkan di sebelah sini ada teh poci, ada cangkir-cangkir dari tanah liat, orang ketika ngeliat itu kayak flashback gitu, kayak ada hatinya yang terpanggil, kayak aku bakal ini harus gado-gado nih, kayaknya enak banget. Itu kayak makanya kayak waktu aku kecil kalau makan gado-gado itu sambil minum teh poci, itu kayak matching banget. Jadi orang tuh kayak ke-trigger gitu, nggak cuman oke, itu gado-gado, cuma ngeliat cukup kayak gitu, tapi itu enak banget kayaknya, kayak aku pengen makan itu gitu. Jadi bikin orang merasa terpanggil. Itu jadi sebenarnya properti yang digunakan itu adalah mempermudah kitanya untuk menyampaikan ke audiens apa yang mau kita tunjukin gitu. Seberapa enak sih makanan ini kayak gitu. Karena foto itu menjelaskan sesuatu yang kita nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Kayak gitu. Itu gunanya. Terima kasih Teh Rika. Selanjutnya ini Teh mungkin melengkapi yang terkait HP lagi nih Teh. Jadi dari Ustazah ini, Ustazah Nur Fasihah. Teh tanya kalau foto untuk objek dakwah dengan kata-kata hikmah, dengan dasar buku, bunga, dan lain-lain, tapi pakai HP, gimana tipsnya? Karena Teh Rika tadi di profil kan suka menambahkan apa ya, quotes-quotes gitu. Seperti apa? Oke, biasanya sebenarnya yang terpenting adalah tadi buat orang berhenti di foto kita. Itu balik lagi tergantung bentuknya foto atau video ya. Kalau foto itu urgensinya adalah di pemilihan gambar yang kita ambil. Soal kata-kata kita bisa tulis pakai, kalau sekarang mode carousel. Carousel itu di swipe di bagian berikutnya. Tapi kalau misalnya satu foto aja boleh, tapi harus pastikan itu eye-catching. Jadi sesuai sama kalau kita bikin galeri, itu bisa pakai Canva. Jadi biar apa? Biar feed Instagram kita tuh matching satu feed-nya tuh. Jadi orang nggak pusing kok ini tiba-tiba warna merah, tiba-tiba ini warna kuning, tiba-tiba ini warna biru gitu. Jangan, harus ada satu frame yang itu konsisten dari setiap postingan kita. Biar ketika orang lihat postingan kita, oh tahu itu postingan kita gitu. Kayak gitu. Atau bisa juga kalau misalkan tadi pakai properti kayak buku, misalkan bunga, oke, nggak apa-apa. Tapi kata-kata yang awal itu berarti harus eye-catching, harus sesuatu yang bikin orang berhenti, apa ya istilahnya itu,
apa ya istilahnya, apa tuh, clickbait. Nah itu, jadi harus bikin clickbait. Orang pengen baca di caption atau baca slide berikutnya, kayak gitu. Jadi itu. Tapi kalau tahu ibu-ibu di sini, misalkan teman-teman semua, adik-adik, pakai Reels atau TikTok, yang urgent itu adalah 3 detik pertama. 3 detik pertama itu harus bikin orang, berarti orang bakalan lanjut. Kalau main di YouTube itu yang terpenting 5 menit pertama. Makanya orang selalu ngasih value dari akhir konklusinya itu di depan. 5 menit. Entah itu adegan nyobain makanan, kalau memang misalkan video cooking, adegan nyobain makanan mostly, adegan review atau adegan sesuatu yang bikin orang kaget. Nah, baru nanti orang akan tertarik untuk nonton kelanjutannya kalau video seperti itu. Jadi kalau reel atau tips itu 3 detik pertama, kalau sama, kalau kita pakai gambar, itu berarti gambarnya harus yang catchy. Kalau pakai tulisannya harus yang clickbait. Seperti itu. Tapi sekali lagi, pastikan itu selanjutnya itu nggak apa ya, clickbait, tapi nggak menipu, maksudnya nggak kopong. Jadi materinya juga sesuai sama materi yang kita angkat di awal. Kayak gitu. Kayak tapi ada sih kemarin tulisan yang terakhir itu yang sebelum Reels itu ada tulisan yang itu lumayan sih impressionnya karena reach-nya itu sekitar 34.000. Yang tulisan yang kemarin ada di Instagram deh. Karena itu memang ngangkat kehidupan yang sekarang sih, kayak karena keluarga kita nggak sama gitu. Like-nya udah 2.700-an. Di situ komennya 413, yang forward-nya 547, yang nge-save-nya 582. Jadi secara impression lumayan sih, karena impression sudah 36.000 ternyata hari ini. Jadi itu memang Teteh sengaja berikutnya tuh polos aja sih. Tapi ya kata-katanya dilanjut. Ada beberapa bagian orang merasa sama, dia akan otomatis share atau akan otomatis simpan gitu. Jadi terus di sini yang Teteh ambil pelajarannya adalah dari tren anak milenial sekarang, baik itu Reel, TikTok, atau IG carousel, adalah orang itu nggak suka digurui. Kayak misalkan, kamu nggak baik, kamu masuk neraka. Nggak suka orang dikasih kayak gitu, nggak suka. Tapi orang sukanya dikasih tahu sebagai apa? Sebagai teman. Tahu nggak sih, kalau Susi itu punya titik kritis halal loh. Oke, aku baru tahu loh kalau ternyata Susi itu punya titik kritis halal. Padahal kan cuma nasi sama ikan, tapi ternyata ada penggunaan mirin loh di situ. Nah, mirin itu ternyata homer, ternyata itu haram. Aku baru tahu loh. Nah, kayak gitu loh. Jadi orang tuh lebih suka digituin daripada, kamu jangan makan sushi loh, haram loh itu. Nah, itu orang tuh gak suka gituin. Jadi teknik dakwah pun sekarang tuh kita harus improve, harus belajar. Karena menyentuh itu menyentuh, nggak nyentil, nggak mukul gitu, kayak gitu. Jadi dakwah pun harus pakai kata-kata yang seperti itu. Kalau menurut Teteh, kita nggak bisa yang kalau kamu nggak gini, nggak taat, kamu nanti dosa, kamu begini. Orang tuh udah nggak suka digituin, pasti akan ditinggalin. Kecuali kalau memang kita udah sedekat apa sih gitu, kayak gitu. Kalau udah yang kita teman dekat nggak apa-apa. Tapi kalau sosial media itu kan sebenarnya orang lain, orang yang bahkan kita nggak pernah bertemu secara muka. Orang yang bahkan bisa jadi ilmunya, kadar keilmuannya lebih tinggi dari kita, atau gelar gelar pendidikannya juga lebih tinggi dari kita. Tapi ketika kita memberitahu dengan cara sharing pengalaman, tapi tidak menggurui, orang tuh akan cenderung sampai ke hati gitu. Kayak gitu. Mungkin untuk teknik dakwah seperti itu. Sekali ya, super sekali, tapi bukan Mario Teguh ini. Oke, semoga Ustazah Fasihah lebih tercerahkan ya Ustazah ya. Soalnya saya lihat konten-konten yang beliau sedang bangun sekarang tuh untuk pesantren di luar Jawa sih. Di luar Jawa itu banyak konten YouTube juga. Tadi ada triknya 5 menit pertama Ustazah Nur. Kemudian berikutnya dari Mahar Nikahku. Kalau untuk foto produk lain selain makanan, mungkin review apa dikit-dikit yang pengalamannya Teh Rika selain yang halal food ya, silahkan Teh. Foto lain selain makanan itu Teteh foto produk, misalkan skincare. Sekarang ini lagi mau ngerjain juga skincare, foto sama video. Kemudian foto hijab, baju hijab, gamis, terus jilbab dan lain-lain. Terus foto tas dan lain-lain, banyak sih foto produk selain makanan, banyak banget. Ya itu kalau Teteh sih karena memang tagline sebagai halal food influencer. Kalau misalkan foto hotel, Teteh cuma makanan halalnya. Karena hotel itu nggak semuanya makanannya halal kan, ada homernya juga. Atau hotel bintang, hotel syariah gitu kan. Nah itu jadi Teteh sangat pemilih
kayak foto restoran, review juga sangat pemilih. Biasanya akan mengutamakan yang halal MUI. Kalau belum punya sertifikasi halal, itu Tata akan mengarahkan mereka untuk dapat bimbingan dari auditor halal untuk disegerakan mengurusnya, dan Tata juga harus mengetahui list produk yang mereka gunakan. Jadi sampai review kitchen-nya biasanya tanya chef-nya segala macam. Baru habis itu kita melakukan proses photoshoot. Seperti itu sih. Ya. Untuk produk atau event mungkin itu Teh apa namanya? Milih yang seperti apa yang Teh Rika mau ambil untuk yang tadi kalau makanan kan yang halal jelas gitu. Kalau yang produk halal itu yang seperti apa mungkin tipsnya Teh Rika? Atau event yang menurut Teteh halal itu eventnya seperti apa? Kalau event kayak baby photoshoot Teteh oke. Wedding oke, tapi kalau pre-wedding tidak. Kalaupun misalkan terpaksa pre-wedding, syaratnya satu, dipisah. Kayak gitu, karena Teteh pernah photoshoot pre-wedding diminta karena saudara kan yang minta, oke tapi dipisah. Atau tidak. Jadi memang kita harus mengatur kreativitas kita, karena sebagai fotografer kita juga bisa jadi jalan dakwah kita kan. Kenapa Teh harus dipisah? Karena belum akan. Jadi biasanya Teteh ada adegan mereka ketemu tapi nggak bertatapan, terus yang satu melihat ke sini, yang satu melihat ke sini. Jadi benar-benar kita main di kreativitas di situ. Dan itu malah jadi unik karena jarang yang pakai kayak gitu. Kalau wedding berarti hanya pas akad atau resepsi gitu misalnya. Itu pun akadnya biasanya yang dipisah sih. Kayak gitu. Kemudian foto baby paling beberapa kali baby photoshoot newborn baby itu suka sih. Karena ya lucu gitu kan kalau baby. Walaupun kalau udah nangis udah berhenti dulu kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ini semakin ramai, ini chatnya banyak banget. Kita waktunya untuk Teh Rika tinggal 10 menit lagi, ya 10.30, biar nanti juga maksimal jam 11 semua sudah selesai karena masih ada door prize. Masih ada 10 menit terakhir Teh Rika. Ini ada lagi saya bacakan dari Hartuti Putri, kalau mau foto harus dengan hati ya Teh, biar dapat feelingnya. Betul. Makanya Tata bilang ada foto orang yang bagus tapi nggak menarik. Kenapa? Karena fotonya bisa jadi asal jepret. Atau fotonya ya udah momen aja gitu, kayak foto bahkan ketika foto jurnalistik pun itu kan foto momen ya. Tapi foto yang dari hati sama foto asal jepret itu beda. Jadi ada jurnalis aja yang ketika ngambil momen itu foto misalnya kayak kemarin tuh, yang video anak kecil lari pas Gunung Semeru di Lumajang meletus itu, ada anak kecil lari itu momen. Dan itu viralnya di dunia loh, di Indonesia. Jadi itu videografernya tuh walaupun pakai handphone dia hebat loh, bisa mengambil momen itu. Lari, cincing ya. Jadi sampai ada alasan karena saya asal jepret, bahkan asal jepret pun bisa bagus kalau kita memang hatinya main di situ. Jadi memang harus dari hati segala sesuatu itu. Insya Allah nanti orang akan melihatnya juga pakai hati. Siap, jagalah hati nyanyi. Selanjutnya ini mirip namanya sama Teh Rika, namanya Rita. Kegunakan dari foto style life apa ya Teh? Still life. Ya. Foto still life itu macam-macam. Foto still life itu adalah foto benda mati yang terlihat seolah-olah hidup. Contohnya foto makanan, foto produk, foto main, foto hijab, gamis gitu, foto produknya macam-macam sih. Kenapa harus terlihat seolah-olah hidup? Karena kalau dia flat, cuman kayak foto udah gitu, nggak ada cahaya, nggak ada bayangan gitu kan, orang tuh kayak nggak tertarik. Bagus, iya bagus, udah aja gitu. Tapi kalau foto still life itu dia benda mati terlihat seolah-olah hidup. Karena apa? Karena kalau kita foto hijab pakai model tuh punya ekspresi gitu. Jadi walaupun misalkan hijabnya biasa aja, ketika model ekspresinya menarik itu orang jadi pengen beli deh. Kayaknya aku bisa seceria itu gitu kalau pakai hijab itu gitu loh. Tapi kalau makanan kan nggak bisa senyum, nggak bisa cemberut, nggak bisa sedih, nggak bisa nangis. Gimana cara ngungkapin perasaan si makanan itu? Kayak misalkan spicy chicken wing, aku pedes loh. Makanan kan ayam nggak bisa teriak-teriak di piring itu. Aku pedes gitu, nggak bisa. Gimana biar kelihatan dia pedas? Akhirnya kita kasih bubuk cabai misalnya, atau misalkan ayam geprek berarti dikasih potongan, dikasih olesan sambal di atasnya, dikasih cabai-cabai di depannya, biar orang kayak ngebayangin udah lihat fotonya tuh, kayak kalau makan ayam geprek tuh pedes banget deh, kayak enak banget deh, seger banget gitu, jadi melek, jadi nggak ngantuk lagi. Atau misalkan kayak kopi terus dicelupin es batu, airnya muncrat gitu kopinya sama susunya, pas siang-siang tuh lihat
lagi ngantuk-ngantuknya tuh pas lihat itu langsung, wah kayaknya aku kalau misalkan GoFood si es kopi susu ini kayaknya enak banget, seger banget, bakalan melek gitu. Nah, jadi di situ fungsinya foto still life adalah untuk membuat objek atau benda mati, makanan atau produk terlihat seolah-olah hidup. Jadi kayak menarik banget gitu, menarik untuk dibeli, menarik untuk dimakan. Kayak gitu. Yuk, lanjut. Ini masih apa namanya, interaktif tapi di chat gitu. Nggak mau open audio kah? Bunda Nora Asya atau adik ini ya. Soalnya ini peserta kita ada bervariasi usia ini Teh. Jadi ada yang anak-anaknya siapa gitu ikut gitu karena suka. Tak bacain nggak apa ya ini Mbak Nora Asya. Saya panggil Mbak aja lah, takut salah. Menanggapi dari pertanyaan saya tadi tentang teknik lighting ya Teh, apakah teknik flat light juga harus tetap menghasilkan bayangan dan dari arah mana datangnya cahaya pada teknik flat light? Terima kasih Teh Rika. Nah, walaupun flat light itu tetap ada bayangannya, entah itu cahayanya dari samping atau cahaya dari belakang, yang pasti nggak boleh cahaya dari depan. Terus kita mau tahu dari arah sini, cahaya dari sini, jangan, nanti jelek shadow-nya. Jadi cahaya dari belakang boleh, di depan kita pakai reflektor, pakai pemantul gitu. Pantulannya dari depan kita pakai cermin lah apa gitu. Nah dari sini arah datangnya cahaya. Atau dari samping arah datangnya cahaya sebelah sini pakai reflektor bisa. Kalau cermin itu Teh, cermin tadi kan kalau pakai HP harus objeknya luas. Nah, cerminnya itu untuk reflektor segede apa yang diperlukan tuh? Atau cermin? Sengaja diameter 50 cm mungkin ya. Oh, 50 cm. Oke, semakin jelas. Dari Bunda Sih Mumpuni, Teh mau bertanya, rekomendasi aplikasi editing apa yang bisa dipakai untuk mengedit foto dengan HP? Ya, turun. Tadi udah dijelasin sebenarnya pakai Ya. Mobile Lightroom. Mobile Lightroom lebih enak. Kenapa? Karena kalau kita pakai Mobile Lightroom, kita bisa bikin preset. Preset itu reset editing. Jadi misalkan kita saturasi berapa, terus kontras berapa, kita bisa save. Misalkan di situ Rika edit foto. Nah di situ kalau kita foto lagi dengan konsep yang sama, nggak usah edit lagi, tinggal klik itu udah otomatis sama settingannya. Oke, siap. 5 menit terakhir udah dipanggil-panggil sama si kecil Nita dari kakaknya. Assalamualaikum Teh, saya ada usaha snack. Di sini saya sebagai pemilik, koki, marketing, fotografer. Pokoknya saya borong semua. Selama ini saya jepret produk ya, asal jepret saja, yang penting terlihat jelas. Tapi setelah mengikuti kelas teteh pagi ini, saya mulai berpikir untuk belajar menaruh beberapa benda, bunga, pucuk daun, dan apapun itu terlihat produk menarik. Masya Allah, jazakillah khairan. Oh ini kesan ya, oke. Care ATM-nya, amati, tiru, modif. Ada saran link YouTube untuk saya belajar Teh. Biasanya kalau teteh lebih ke lihat foto sih, bukan lihat YouTube ATM-nya, tapi lihatnya di Pinterest. Misalnya ibu-ibu mau foto apa? Foto rawon, klik aja rawon di Pinterest, nanti akan muncul. Atau rawon fotografi, atau misalkan ayam goreng fotografi, berarti fried chicken fotografi. Nanti akan keluar contoh-contohnya. Tinggal dilihat di situ. Terus di sini kalau teman-teman mau pakai properti, itu usahakan jangan semuanya masuk gitu, sampai objeknya nggak kelihatan. Misalkan jualan sendok, ada bunga, ada buku, ada piring, ada semuanya jadi masukin rame, sampai orang bingung ini yang dijual apa gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah kalau sendok misalnya di situ berarti ada piring untuk pembanding ukuran, terus di sana ada gelas. Oke, segitu cukup. Jadi harus sesuai. Jadi jangan sampai semuanya masuk. Foto makanan harus selalu pakai bunga nggak sih? Nggak harus, karena kita nggak makan bunga kecuali bunganya edible. Bunganya bisa dimakan. Misalnya bunga apa yang bisa dimakannya? Bunga mawar. Bunga telang. Bunga mawar bisa dimakan. Atau melati bisa dimakan. Atau yang bisa dijadikan salad misalnya. Boleh, dan memang itu berhubungan sama objek foto makanan. Kalau misalkan foto jualan kita ketoprak, ya kalau ketopraknya bukan styling hotel ya nggak usah pakai bunga sih. Nanti dikiranya bunganya dimakan juga, atau misalkan pas presentasi mampir ke rumah makan kita, kok nggak ada bunganya ketopraknya gitu kan? Ternyata itu properti doang, jangan gitu. Kalau nggak relate nggak usah di skip aja. Ya udah, yang biasa disajikan sama ketoprak apa misalnya kerupuk, atau telur ceplok, telur dadar, atau misalkan pilihannya kayak gitu, topping-toppingnya apa aja, bawang goreng kayak gitu. Jadi sesuatu yang ada hubungannya. Oke, terima kasih. Komplit banget. Semoga pada puas ya ini ya para audiensnya. Sedikit tapi mewakili, saya yakin bayangan mereka ini banyak di luar sana ya.
It's okay, nanti bisa kita duplikasi informasinya ini melalui YouTube-nya Salimah DIY. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah selesai Teh Rika, jadi tinggal 2 menit terakhir mungkin ada closing statement atau wrapping dari Teh Rika, silahkan. Oke, untuk teman-teman, untuk ibu-ibu, buat adik-adik di luar sana, kalau teman-teman atau ibu-ibu, adik-adik semua mau memulai untuk fotografi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah confidence, pede, bismillah. Kita insya Allah akan melakukan hal yang baik, dan insya Allah yang kita cari di sini ridho Allah, jadi tanya dulu nanti suaminya, boleh nggak? Pasti suaminya kan bilang, kalau bisa bagi waktu, berarti artinya jangan sampai ada yang keteteran. Berarti kita juga harus bisa mengelola waktu. Kemudian di sini kita juga harus pede. Jadi jangan selalu malu nih lagi di tempat makan malu sih, malu. Jangan malu-malu karena kita lagi belajar. Kalau belajar itu selama untuk hal baik, insya Allah ya, nggak usah malu-malu. Kemudian harus mulai mau mengupgrade diri. Kalau misalnya sekarang, oke, kita udah bisa ngatur waktunya, berarti kita punya waktu misalkan 2 jam sehari untuk belajar. Jam berapa? Oke, kita pakai belajarnya itu untuk praktik atau untuk teori. Teori kita bisa cari YouTube, cari Pinterest, cari Google, materi-materi banyak. Kalau misalkan berbahasa Inggris, kita bisa pakai terjemah di situ, Google Translate. Kalau mau praktik juga bisa, mulai praktik masak, segala macam. Dan yang pasti tadi pakai prinsip ATM, amati tiru modifikasi. Kalau belum punya perlengkapannya bisa pakai yang ada dulu, dimaksimalkan yang ada, insya Allah nanti bisa. Jadi yang terpenting dalam proses belajar itu jangan malu, berani mencoba dan mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Karena kalau semakin ditunda nanti semakin malas, semakin nggak punya waktu dan semakin banyak alasan untuk enggak pada akhirnya. Kayak gitu. Tapi kalau orang terdesak biasanya kreatif, insya Allah. Kalau saya dulu pertama kali belajar itu karena pengen lepas dari rutinitas, maksudnya kayak jenuh, kayak karena resign dari kerjaan, terus nggak ada aktivitas berarti gitu kan, kayak hidup itu cuma repeating, looping, jadi repeat until aktivitasnya terlalu semu. Akhirnya bergabung dengan komunitas itu juga bisa memotivasi buat teman-teman di sini bergabung dengan komunitas fotografi banyak di mana-mana, atau ikut kelas-kelas yang berbayar ataupun kelas-kelas yang gratis juga banyak. Kayak Teteh misalkan beli kamera Fuji juga ada kelas fotonya gratis juga. Jadi ikut aja, Canon juga punya kelas foto yang gratis. Jadi di setiap brand atau misalkan komunitas juga ada kelasnya. Untuk yang handphone juga ada komunitas-komunitas handphone kayak iPhone Asia itu juga tersebar di berbagai daerah. Teman-teman bisa ikut foto hunting bareng, ketemu orang baru, itu nambah silaturahmi. Karena jangan lupa rezeki itu kadang-kadang dari silaturahmi. Kayak Teteh nggak bisa ngisi workshop di mana, itu juga kadang-kadang rekomendasi. Karena ternyata di komunitas ini dia direktur Bank Anu gitu. Ternyata followers Teteh di sini adalah CEO dari perusahaan ini. Jadi kita balasan DM, kita balasan chat, terus kita komunikasi sama orang itu juga harus tetap dijaga karena kita nggak pernah tahu pintu rezeki itu datang dari mana. Kayak gitu. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan katsira. Ini mewakili seluruh peserta webinar pada siang hari ini ya Teh ya. Jadi ini sangat menarik sekali, interaktif sekali ya. Ternyata yang bergabung dalam webinar ini adalah orang-orang yang benar-benar berminat dalam dunia fotografi. Dan insya Allah dengan paparan Teteh tadi dari awal sudah bisa banyak sekali ya juga intro-intro yang kami berikan tentang profiling Teh Rika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Teh Rika boleh stay, boleh leave juga boleh lebih dulu. Terima kasih Teh Rika. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya ya oke. Silakan. Masih ada? Oke. Ya, selanjutnya kita lanjut. Suaranya Teh Rika di-mute ya, jadi nggak kena. Oke, nah kita selesai nih di sini ya, di acara kita ini. Nah, ini saya sampaikan sedikit pesan sponsor dari Bu Bendahara. Jadi yang untuk peserta webinar hari ini ya, selain kita juga ada door prize nanti ya dari Salimah Mohyudan bila mana ada dari peserta yang hendak mendonasikan sedikit rizkinya ke Salimah Mohyudan untuk kita kelola dengan kemanfaatan seperti yang disampaikan Mbak Tri Asih, Mbak Wati tadi ya, untuk profil Salimah seperti apa secara umum boleh ngeklik link itu.
bit.ly donasi Salimah Moyudan. Nanti linknya kita share juga di WhatsApp. Kemudian untuk praktek nih ya, karena hari itu kita webinar, tapi kayak workshop gitu, mini workshop kan ya jadinya, tapi bagus banget, komplit malahan ya. Jadi ini silahkan praktek nih, sekalian Hari Ibu, Salimah ada event lomba online Salimah, kisah fotoku. Ini saya kemarin janji sama teman-teman cabang Banguntapan. Banguntapan itu Jogja sebelah barat, Bantul. Jadi yang dulu itu ada kena gempa-gempa, nah daerah sana ya, gempa 2006. Nah, ada di sana ke Banguntapan karena ini peserta kita dari Jawa Tengah ada, dari Nusa Tenggara ada, dari Jawa Barat ada, luar Jawa juga ada. Jadi silakan boleh, ini tidak tertutup pada peserta Banguntapan ya. Silakan dalam rangka mengapresiasi perjuangan seorang ibu. Ini slide saya kelihat ya, teman-teman ya. Salimah Masjid Banguntapan menyelenggarakan lomba online kisah fotoku tema sumber kekuatan ibu. Ketentuan lomba, peserta adalah muslimah, foto peserta bersama orang buat dirinya lebih kuat dan tegar menjalani peran sebagai seorang ibu, disertai narasi yang bercerita tentang momen tersebut. Jadi ada captionnya. Kemudian yang ketiga, peserta wajib menggunakan foto pada akun Instagram pribadi, kemudian follow and tag akun @salimah.banguntapan, dan tag 3 akun Instagram teman. Kemudian yang keempat, karya dilarang berupa saduran atau plagiat dari pihak lain, maksimal terdiri atas 100 kata untuk quotes-nya. Kemudian periode pengiriman 7 sampai 18 Desember, masih sangat longgar teman-teman ya. 7 sampai 18, terus hari ini tanggal 12, masih 6 hari. Nah, untuk tadi praktek sedikit tips-tipsnya Teh Rika. Kemudian yang ketujuh, periode pemilihan 19 sampai 20 Desember, pengumuman pemenang tepat di Hari Ibu di tanggal 22 Desember. Hadiahnya lumayan dikit-dikit nih, kalau ada prestasi tadi seperti yang di tipsnya Teh Rika ya, ikut event walaupun hadiahnya nggak seberapa, nambah pengalaman ya, silahkan. Juara 1 300.000 plus piagam, juara 2 250.000, juara 3 200.000 plus piagam, juara harapan 1 voucher senilai 100.000 plus piagam, juara harapan 2 voucher senilai 75.000 plus piagam, dan harapan 3 voucher senilai 50.000 plus piagam. Mungkin kalau Salimahnya ini eventnya Salimah nasional pusat mungkin lebih besar lagi ya. Kita mulai dari yang kecil. Is okay nih. Lanjut. Nah, oke. Kita sekarang door prize, waktunya kita masih berapa menit ya? 35 ke 50. Nggak sampai 20 menit ya. Door prize, untuk door prize ini saya minta bantuan siapa ya? Oke, Teh Rika sudah live. Silahkan. Tadi door prize biar nggak banyak waktu yang terbuang ya, saya sampaikan door prize kita itu salah satu yang pertama dari Wardah kosmetik ya teman-teman. Kemudian yang ya Allah kita lupa ya foto bareng Teh Rika, nanti nggak apa-apa deh. Sebelum kita selesai, anak saya sudah warning. Sebelum kita selesai kita foto dulu grid. Nah. Oke. Kalau yang bisa open cam, boleh open cam ya, teman-teman ya. Kita foto dulu sebentar. Maaf, ya. Ini ada berapa slide ya? Oke, sebentar ya. 1, 2, 3, tag 1. Dikit kok. Saya kayaknya harus stop share dulu untuk foto ya. Maaf ya, sebentar ya, stop share. Kita foto dulu. View galeri ya. Ya ada 2 slide kayaknya, dikit. Oke. Aduh, aku merem ya. Yuk, siap. 1, sebentar. Kita share ke mana ini? Oke, yang berikutnya nggak bisa open cam juga nggak masalah ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Satu lagi dia ditanyain sama ini sponsornya, mana fotonya bareng gitu. Saya kok lupa tadi. Maaf ya, saya sebentar. Satu lagi saya mau klik partisipan all ini. Yuk.
Tinggal sekian orang, tadi ada banyak udah kebalik. Sorry, sebentar. Banyak nih di bawahnya. Oke, cukup teman-teman, kita masuk ke door prize ya. Kita sampaikan untuk door prize-nya. Yang pertama dari Wardah Kosmetik. Ya, kebetulan door prize-nya itu diantarnya ke kantor, jadinya tuh nggak terbawa sekarang ini, tapi biasanya bagus lah ya. Isinya skincare ada sama make up. Nah nanti, aduh, ya. Kemudian yang berikutnya, door prize kita ada dari Mbak Pia yang sedang viral di TikTok. Juara Satoy. Mungkin yang suka main TikTok ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Juara Satoy, ini satu box Mbak Pia Juara Satoy. Ini dia mendunia dari Jogja. Kadaluarsanya masih 2 Juni 2022. Jadi Mbak Pia kering, inovasi. Ini nih kelihatan ya. Oke, selanjutnya ada door prize dari Mini Gold. Nah, emas kecil-kecil ini sering pada diminta, sering diminati nih. Tapi ini yang versi standar biasa ya ibu-ibu, ini kecil sekali 0,025, nilainya sekitar 40 ribuan satunya. Jadi ada 2. Kemudian juga ada pulsa untuk 4 peserta. Sepertinya biar tidak lama karena chat juga terrekod. Ini saya sebutkan aja ya tadi yang dapat door prize ya. Nanti jenisnya menyesuaikan panitia, setuju ya, biar kita bisa segera selesai ya. Jadi yang pertama tadi yang open mic tadi saya masih ingat Bunda Wiwin ya dari Sleman. Tuh yang pertama open mic ya. Kemudian yang berikutnya yang bertanya tadi banyak sekali. Nanti jangan lupa untuk mengisi presensi ya, ibu-ibu dan adik-adik semua mengisi presensi. Nanti yang bertanya di chat kan terlihat ya, terrekod oleh kita. Nanti kita review di grup. Nanti kita kirimkan di sana. Itu kita kirimkan untuk door prize-nya. Nanti kita kirimkan ya. Begitu ya. Atau mau disebutin yang dapat siapa aja nanti biar saling. Mungkin saya bisa dibantu Bu Wati untuk ngechat di grup ya. Yang dapat door prize adalah siapa saja. Nanti kalau kurang kita cariin door prize-nya deh, pokoknya sponsornya banyak. Yang pertama tadi Bu Wiwin Sleman yang open mic. Kemudian yang berikutnya Bu Novi 726AR. Nah, ini nanti atas nama siapa? Bu Novi. Yang ketiga adalah Bu Genduk Kartini. Nah, ini kayaknya saya agak kenal ya. Ini dari saya nggak kenal, saya kenal dunia maya. Beliau ini kayaknya orang Klaten. Bu Genduk Kartini, kemudian Bu Nora Astia, Bu Hartuti Putri, kemudian Ustadzah Nur Fasihah, ini yang paling jauh kayaknya, peserta paling jauh. Kemudian Mahar Nikahku, ini kayaknya Jawa Tengah ya. Kemudian Hati Putri udah ya tadi ya. Rita Tias, Nora Asfia, Sih Mumpuni. Maaf ini yang Infinix Smart 4, ini belum tahu ya siapa ini kita. Nah silakan itu yang terakhir. Oke, insya Allah bisa dapat semua, nanti kalau kurang ya kita cari-carikan. Door prize nanti kita pastikan semua mengisi presensi ya teman-teman ya. Oke, di akhir acara ini ya kami sampaikan. Nah kita mau lain-lain udah ya, tadi pengumuman lain udah, door prize-nya udah, doa dan penutup. Nah kita sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita lalui bersama-sama dari pagi hingga siang hari ini dapat kita petik manfaatnya dan kita bisa tutup dengan berdoa. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari kami pribadi, Salimah, pengurus cabang Moyudan, bila mana ada kekurangan dalam membersamai sobat sekalian di acara ini, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.